Dalam sekejap, kilatan cahaya melintas di langit di atas alun-alun, dan sosok-sosok menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke angkasa. Dalam sekejap mata, hanya 4 orang yang tersisa di alun-alun. Selain Wang Yongkang dan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga lainnya, 1 orang belum pergi. Dia adalah Xiao Yuyao. Tatapan Xiao Yuyao tetap tertuju pada Han Jian. Ekspresi arogannya yang sebelumnya telah lenyap, dan air mata mengalir di wajahnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Sedemikian rupa sehingga orang-orang tak dapat menahan keinginan untuk memeluknya dan melindunginya. Aura kuat menyerbu ke arahnya, membuat Xiao Yuyao gemetar dan batuk darah. Wajahnya yang sangat cantik langsung memucat. Han Jian menyaksikan dengan berat hati, lalu dengan cepat mengumpulkan energi spiritualnya, dan berteriak, "Yao Er, cepat pergi, aku baik-baik saja." Xiao Yuyao menggigit bibir bawahnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Seolah-olah ia sudah memutuskan untuk mati di alun-alun ini bersama Han Jian. Han Jian merasakan kehangatan di hatinya dan berteriak lagi, "Cepat pergi, aku baik-baik saja, dia tidak mungkin membunuhku." Sambil berbicara, melihat Xiao Yuyao tidak berniat pergi, ia buru-buru berkata kepada anjing abu-abu kecil di bahunya, "Cepat bawa dia pergi." Little Grey terkejut dan berkata dengan suara pelan, "Bos, kau mau mati?" "Itu badai surgawi, aku bahkan tidak yakin bisa menahannya." Tatapan mata Han Jian menajam, lalu dia menyela Xiao Hui dengan nada memerintah, "Cepat bawa dia pergi." Melihat Han Jian tampak tidak bercanda, Xiao Hui menghela napas, bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, sosoknya melesat, melawan aura dahsyat di sekitarnya saat ia terbang menuju Xiao Yuyao, akhirnya membawanya ke langit tepat sebelum ia ditelan oleh aura tersebut. Mengetahui Xiao Hui datang, Xiao Yuyao tidak melawan, tetapi malah tersedak, "Lepaskan aku." Little Grey sama sekali tidak menghiraukan kata-katanya, melepaskan kekuatan spiritual luar biasa yang menyelimuti tubuhnya dan membawanya ke angkasa. Pada saat itu, aliran udara raksasa muncul di alun-alun, semakin kuat, membentuk pusaran tak terlihat yang berputar-putar di sekitar Wang Yongkang. Jika pusaran-pusaran itu turun sekarang, bahkan dengan kultivasi Little Grey yang luar biasa, ia tidak akan mampu bertahan di dalam aliran udara itu. Xiao Yuyao menatap Han Jian di alun-alun, air mata panas mengalir di wajahnya, mengaburkan pandangannya. Ia tersedak, "Kenapa? Kenapa kau membawaku pergi?" Little Grey menghela napas dan berkata, "Kakak ipar, ini perintah bos. Kalau kakak benar-benar ingin mati, kita bisa mati bersama saat bos mati. Bagaimana?" Melihat emosi Xiao Yuyao sudah tenang, ia melanjutkan, "Kakak ipar, bos sudah melewati begitu banyak cobaan. Dia tidak akan mati semudah itu. Kakak harus percaya padanya." "Aku." Mulut Xiao Yuyao bergerak sedikit ketika mendengar ini, dan dia bergumam, "Han Jian, jika kau mati, aku tidak akan pernah hidup sendirian." Suaranya tidak keras, tetapi tegas. Kemunculan Han Jian benar-benar tak terduga bagi Xiao Yuyao. Ia tak pernah membayangkan Han Jian akan kembali, meninggalkan segalanya dan datang untuk membawanya pergi sama saja dengan melempar domba ke pembantaian. Jika Han Jian bisa melakukan itu, mengapa ia harus mempertahankan sikap angkuhnya dan menolak berbagi hidup dan mati dengannya? Di alun-alun, Han Jian berdiri di tengah arus udara, tubuhnya sedikit gemetar. Ia telah melepaskan bendera komando surga kekacauan sepenuhnya. Dengan tingkat kultivasinya, ia tidak dapat mengaktifkan semua formasi di dalam bendera, tetapi ia telah mengaktifkan lebih dari 800 formasi. Meskipun tubuhnya diselimuti oleh formasi-formasi ini, ia masih bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam aura yang dihasilkan oleh angin kencang. Han Jian yakin bahwa jika bukan karena begitu banyak formasi yang melindungi tubuhnya, arus udara itu akan cukup untuk membunuhnya seketika. Tiba-tiba, Han Jian mendengar suara pelan dari sampingnya, dan jantungnya berdebar kencang. Setelah suara itu, suara lain menyusul, semakin cepat, dan raut wajah Han Jian menjadi serius. Suara itu adalah suara formasi yang runtuh. Han Jian mengira ia mampu menahan terjangan angin kencang, tetapi ia tidak menyangka bahwa aliran udara dari angin kencang saja dapat menyebabkan formasi itu runtuh. Wang Yongkang juga merasakan formasi di sekitar tubuh Han Jian runtuh. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau telah membunuh begitu banyak orang dari klanku. Aku akan menggunakan jiwamu untuk menenangkan mereka." Ia mendemus dingin dan berkata dengan nada dingin, "Meskipun bendera kekacauan itu kuat, kultivasimu terlalu lemah untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Akan kutunjukkan betapa besar perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang." Melihat hal ini, Li Xiaoyao ragu sejenak, tetapi tidak pergi. Meskipun angin kencang itu kuat, angin itu tidak dapat melukainya. Alasannya untuk tidak pergi sederhana. Setelah Han Jian meninggal, ia akan menyelamatkan jiwa Li Wanyu agar tidak jatuh ke tangan Wang Yongkang. Namun, ia bertanya-tanya mengapa Cao Li, yang selalu acuh tak acuh, juga tidak pergi. Aliran udara tadi telah menghancurkan semua meja di alun-alun, membuat alun-alun luas itu benar-benar kosong.
Cao Li berada kurang dari 100 kaki dari Han Jien. Ia memegang kendi anggur di satu tangan dan cangkir anggur di tangan lainnya, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri dengan santai. Tatapannya tetap acuh tak acuh, terpaku pada arah yang samar, sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Seolah-olah pertempuran paling sengit pun tak mampu menarik perhatiannya. Wang Yongkang tahu mengapa Li Xiaoyao tetap di sini, dan ia juga tidak tahu mengapa Cao Li tidak pergi. Namun saat ini, ia tak peduli lagi. Ia membuat segel tangan, menunjuk Han Jien di udara, dan berteriak, "Berikan nyawamu padaku." Dengan satu pikiran, ratusan hembusan angin di bawah kendalinya bergerak dengan kecepatan luar biasa, bagaikan petir, dan tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap mata. Han Jien mengerutkan kening, menepukkan tangan kanannya ke tas penyimpanannya, dan memanggil segel giok dao surgawi, menggenggamnya erat-erat. Han Jien sudah memutuskan bahwa jika panji kekacauan tidak mampu menahan serangan angin kencang, ia terpaksa menggunakan segel giok dao surgawi. Sambil memegang segel giok di tangannya, Han Jien hanya bisa mendesah. Seandainya cermin perunggu gagak emas tidak runtuh, pertempuran ini, meskipun sulit, akan jauh lebih mudah daripada sekarang. Pada titik ini, Han Jien tidak memiliki apapun yang berharga selain segel giok surgawi dan bendera komando langit yang kacau. Meskipun jimat itu kuat, jimat itu tidak dapat menahan angin kencang. Perisai Dewa Surgawi, meskipun kuat, tidak dapat dikendalikan. Ia tidak akan memaksakan serangan ini dengan mengorbankan nyawanya kecuali benar-benar diperlukan. 100 hembusan angin melesat pelan dan tiba di depan Han Jien. Ketika hembusan pertama mendarat di Han Jien, suara retakan terdengar saat setiap hembusan runtuh seketika. Baru setelah 300 hembusan runtuh, energi di dalamnya menghilang. Setelah hembusan ini menghilang, sebelum formasi di dalam bendera langit yang kacau dapat pulih dengan sendirinya, hembusan angin lain menerjang dan langsung menghantam Han Jien. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan tubuh Han Jien terbang langsung ke langit seperti meteorit. Wang Yongkang tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Sekarang kau seharusnya tahu betapa besarnya jarak antara kau dan aku." Namun, begitu ia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan ia berseru kaget, "Ada yang tidak beres." Ia melesat dan terbang cepat ke arah Han Jien terlempar. Ia merasakan bahwa meskipun aura Han Jien lemah, aura itu belum menghilang. Begitu Wang Yongkang terbang, Li Xiaoyao mengejar. Meskipun ia tidak tahu mengapa Han Jien tidak mati karena serangan dahsyat itu, ia harus merebut tas penyimpanan Han Jien sebelum Wang Yongkang dapat membunuhnya. Han Jien sudah terluka parah, energi spiritualnya tersebar. Bahkan jika ia mencoba mengambil tas penyimpanan itu, ia tidak akan bisa mengakses isinya. Saat keduanya meninggalkan tanah, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata tenang Cao Li, dan dia melesat mengejar mereka. Melihat ini, orang-orang yang melayang di langit tercengang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka sungguh tak percaya Han Jien tidak tewas di tengah badai dahsyat itu. Selain itu, yang mengejutkan semua orang adalah kepergian Cao Li. Hampir setiap kultivator jiwa baru lahir di benua 10 penjuru tahu bahwa Cao Li selalu bertindak sesuka hatinya, tak pernah ikut campur dalam urusan benua. Selama itu tidak memengaruhi kepentingannya, ia tak akan peduli bahkan jika semua orang di benua itu tewas. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu acuh tak acuh bisa terlibat dalam masalah seperti ini? Cao Li sangat cepat. Ia menyusul Wang Yongkang dan Li Xiaoyao tepat saat mereka mencapai Han Jien. Saat itu, Han Jien melayang di udara. Pakaiannya compang-camping dan berlumuran darah, membuatnya berwarna merah tua. Rambutnya acak-acakan, berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti pengemis di jalanan. Han Jien pucat pasi, hampir tak bernapas. Meski begitu, ia mengepalkan tangannya erat-erat, seolah menggenggam sesuatu yang tak akan pernah bisa dilepaskannya, bahkan dalam kematian. Bahkan orang yang paling bodoh sekalipun dapat melihat dari adegan ini bahwa Han Jien telah mencapai batas kemampuannya dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Wang Yongkang mengangkat tangan kanannya, dan bola petir di telapak tangannya menghilang. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, ia mengulurkan tangan dan meraih Han Jien, mencoba menariknya ke dalam genggamannya. Melihat hal itu, Li Xiaoyao segera menghentikannya dan berkata, "Saudara Wang, beraninya kau?" Wang Yongkang sama sekali tidak menghiraukan kata-katanya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah tangan raksasa melesat, langsung menuju Han Jien. Tepat saat tangan itu hendak meraih Han Jien, kilatan cahaya muncul di udara, dan Cao Li tiba-tiba muncul, menjentikan gelas anggur di tangannya, yang kemudian mendarat di tangan raksasa itu. Dengan sekali jentikan, tangan raksasa itu roboh, dan gelas anggur itu berubah menjadi bubuk, menghilang di udara. Perubahan mendadak itu mengejutkan mereka berdua. Wajah Wang Yongkang menjadi muram, dan ia bertanya, "Cao Li, apa yang kau coba lakukan?" Cao Li mengangkat kepalanya, tidak menjawab pertanyaan Wang Yongkang, melainkan meneguk anggur di kendi itu sekaligus. Ia lalu melempar kendi itu ke samping dan bergumam dalam hati, "Anggur yang enak, sungguh anggur yang enak." Wajah Wang Yongkang semakin muram.
Dengan begitu banyak kultivator yang mengawasi dari kejauhan, diamnya Chaoli sama saja dengan tidak menghormatinya. Ia meraung, "Chaoli, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Minggirlah, atau, kalau tidak, kau bisa membunuhku." Chaoli mendengus dingin, menyela pembicaraan, lalu berkata dingin, "Wang Yongkang, kalau kau mau bertindak, aku akan menanggung semuanya. Jangan berteriak di depanku, aku akan merasa terganggu." Ekspresi Wang Yongkang tampak ragu-ragu. Ia memelototi Chaoli, tetapi tidak menunjukkan niat untuk bertindak. Terlepas dari kata-katanya, ia tidak berani bertindak gegabah. Chaoli adalah seorang kultivator tingkat 3, dan meskipun ia tidak tahu sihir macam apa yang dipraktikkan Chaoli, pertempuran antar kultivator tingkat 3 selalu berubah. Tanpa kepastian yang mutlak, ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Wajah Li Xiaoyao berseri-seri gembira, dan ia segera menangkupkan tangannya, berkata, "Saudara Chao, minggirlah. Putriku disegel di dalam tas penyimpanannya, dan aku harus membawanya kembali." Kata-katanya jauh lebih sopan daripada kata-kata Wang Yongkang. Meskipun sopan, maknanya jelas jika Chaoli tidak memberinya muka, ia akan bertindak dengan mudahnya. Mendengar ini, Chaoli melirik Li Xiaoyao dengan acuh tak acuh dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak mengizinkannya?" Li Xiaoyao merasakan gelombang amarah, namun dengan paksa menahannya dan melanjutkan, "Saudara Chao, jadi maksudmu kau ingin menjadi musuhku?" "Haha." Chaoli tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Li Xiaoyao, orang lain mungkin menghormatimu, tapi aku, Chaoli, tidak. Kalau bukan karena anggur abadimu yang berusia 1000 tahun, apa kau pikir aku akan repot-repot datang ke sini?" Saat itu, ia mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Pesta pernikahan macam apa ini? Bahkan jika kau menikahkan putrimu dengan seorang abadi, aku tidak akan tertarik sedikit pun." Wajah Li Xiaoyao memucat lalu memerah. Jika tingkat kultivasi Chaoli tidak setara dengannya, dia pasti sudah menyerang. Bahkan jika dia tidak menyerang, Li Xiaoyao sama sekali tidak mungkin berbicara dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya menggelap, dan dia berkata dengan marah, "Chaoli, apa kau akan bertanggung jawab atas apa yang baru saja kau lakukan?" Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku ingin tahu, kenapa kau melakukan ini?" "Mengapa?" tanya Chaoli dengan tenang, "apakah aku perlu alasan untuk menyelamatkan orang?" "Kau..." Li Xiaoyao murka, urat-urat dahinya menonjol, dia hampir meledak karena amarah. Chaoli berpura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan, "Apa? Apa kau butuh alasan untuk ingin makan kotoran?" Kata-kata ini jelas-jelas memprovokasi siapapun, dan bahkan orang yang paling tenang sekalipun kemungkinan besar akan kehilangan kesabaran setelah mendengarnya. Li Xiaoyao sudah kehilangan kesabarannya. Meraung, "Chaoli, kau akan membayar harga untuk apa yang baru saja kau katakan." Setelah itu, ia menepuk kantong penyimpanannya di pinggang, mengeluarkan penggaris seukuran telapak tangan. Penggaris itu tumbuh tinggi terbawa angin, dan dalam sekejap mata, tingginya mencapai lebih dari 10 kaki. Penggaris tersebut berwarna hitam dan putih, dengan pola bulan terukir pada ujung hitam dan pola matahari terukir pada ujung putih. Penguasa raksasa ini tidak lain adalah senjata ajaib kelahiran Li Xiaoyao penguasa Yin Yang. Chaoli tersenyum tenang dan berkata kepada Wang Yongkang di sampingnya, "Ikutlah juga, agar kau tidak melancarkan serangan mendadak nanti." Setelah berkata demikian, ia berkata kepada Han Jien di belakangnya, "Nak, serahkan kedua orang tua ini padaku. Jika kau ingin hidup dan pergi bersama orang-orang yang kau cintai, itu terserah takdirmu. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu." Mata Han Jien berkilat, lalu ia menangkupkan tangannya ke arah Chaoli, sambil berkata, "Terima kasih, senior." Ia terluka parah, organ-organ dalamnya tergeser. Jika bukan karena segel giok surgawi yang berubah menjadi perisai di saat genting, menangkis sebagian besar serangan, ia pasti sudah musnah, bahkan mungkin jiwanya. Namun, Han Jien tidak peduli dengan tubuh ini. Bahkan jika ia roboh, ia tidak akan peduli. Mendengar kata-kata Han Jien, Chaoli meregangkan tulang keringnya dan berkata kepada dua pria di depannya, "Sudah lama aku tidak bertarung dengan sihir. Kalian berdua, gunakan sihir apapun yang kalian punya. Kalau tidak, kalian akan menyesal tidak menggunakannya saat mati." Ia tertawa terbahak-bahak, menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan mengeluarkan sebuah gulungan. Ia menunjuknya, dan gulungan itu pun terbuka, memperlihatkan gambar yang tampak nyata. Gambar itu menggambarkan segala sesuatu di langit dan bumi, gunung dan sungai. Sekilas, tampak begitu nyata, seolah-olah semua itu ada tepat di depan matanya. "Peta surgawi." Wajah Wang Yongkang menjadi muram, dan dia berseru, "Kau benar-benar berhasil menciptakan peta surgawi." Peta surgawi, salah satu harta karun magis bagi para kultivator jiwa baru lahir, memiliki kekuatan yang luar biasa, jauh melampaui penguasa Yin Yang. Kemampuan supernaturalnya, ketika dilepaskan, bahkan lebih menakjubkan, mampu mengekstrak semua yang ada di dalam peta dan mendistribusikannya. Begitu seorang kultivator memasuki peta,
Terlepas dari tingkat kultivasinya, kecuali mereka dapat membunuh pemilik harta karun tersebut, mereka tidak akan dapat keluar dari formasi untuk waktu yang cukup lama. Sederhananya, meskipun peta surgawi tampak seperti harta karun magis, kemampuan supernaturalnya mengandung batasan yang sangat kuat. Pembatasan mungkin tampak serupa dengan formasi, tetapi jauh lebih kuat. Dengan kata lain, pembatasan merupakan versi evolusi dari formasi. Tentu saja, pembatasan lebih sulit dibentuk daripada formasi. Pembentukan formasi tidak memerlukan tingkat kultivasi yang tinggi. Bahkan seorang kultivator tahap pemurnian Ki pun dapat membentuknya asalkan mereka mahir dalam formasi. Pembatasan berbeda. Sebelum mencapai tahap jiwa baru lahir, bahkan dengan pengetahuan yang luas tentang pembatasan, seseorang tidak dapat membentuknya. Karena ada begitu banyak syarat untuk membentuk pembatasan, banyak kultivator bahkan tidak tahu apa itu. Sekalipun mereka tahu, mereka tidak memahami kekuatannya. Chaoli tersenyum tenang dan berkata, "Karena kau tidak akan bergerak, maka orang tua ini akan pergi dulu." Setelah itu, ia melambaikan lengan panjangnya, melepaskan kekuatan yang sangat besar. Energi ini tidak terbang ke arah dua orang di depannya, melainkan ke arah Han Jien di belakangnya. Setelah menyelimuti tubuh Han Jien, energi itu tiba-tiba terbang mundur, membawanya 10 mil jauhnya. Kemudian, alis Chaoli berkedut, dan ia melepaskan kekuatan spiritual yang luar biasa besar. Ia membuat segel tangan dan menunjuk peta langit yang melayang di hadapannya. Cahaya putih redup langsung terpancar dari peta langit itu, dan dengan sekejap, gambar di dalamnya menghilang. Detik berikutnya, gambar itu muncul kembali di atas kepala Chaoli, menutupi separuh langit. Bersamaan dengan itu, dua energi raksasa muncul dari udara tipis, mendarat di depan Wang Yongkang dan Li Xiaoyao, menarik tubuh mereka ke dalam gambar tersebut. Chaoli tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam pola tersebut. Begitu masuk, ia membentuk segel tangan dan berteriak pelan, "Tutup!" Pola yang tadinya terlihat jelas itu langsung lenyap, digantikan oleh kabut tipis. Indra ilahi apapun yang mencoba memahaminya dihalangi oleh gelombang energi yang sangat besar, sehingga mustahil untuk memahami apa yang terjadi di dalam kabut tersebut. Dengan lambaian tangannya, Chaoli membawa keduanya ke dalam lukisan, dan Han Jien menghela napas lega. Sosoknya melesat, dan ia terbang langsung ke kaki gunung. Tak terhitung banyaknya formasi-formasi yang dipasang di sekitar puncak Wang Yue, membuat para kultivator biasa mustahil untuk pergi. Formasi-formasi ini mungkin cukup efektif melawan kultivator lain, tetapi tidak berguna bagi Han Jien. Secercah rasa jijik melintas di mata Han Jien, lalu ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah formasi yang mengelilingi puncak gunung. Seberkas cahaya melesat keluar, secepat kilat, dan mendarat di formasi tersebut. Di saat yang sama, Han Jien berteriak, "Hancurkan!" Sebuah ledakan keras terdengar dari formasi tersebut, dan seluruh puncak gunung bergetar pelan. Formasi pelindung yang sangat dibanggakan keluarga Li ini runtuh seketika. Sosok Han Jien melesat, menerobos formasi dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju langsung ke langit. Pada saat ini, kerumunan yang tertahan di alun-alun akhirnya bereaksi. Seorang tetua keluarga Li berteriak, "Murid-murid keluarga Li, dengarkan perintahku. Serang dan bunuh." Bersamaan dengan itu, sesosok melintas dan bergegas menuju ke arah Han Jien pergi, lalu mengejar. Murid-murid lainnya, setelah terkejut sesaat, juga mengikuti. Tentu saja, ada satu pengecualian Long Hun. Ia ragu sejenak, lalu diam-diam meninggalkan puncak Wang Yue alih-alih mengejar. Ia tahu jika ia tidak mengejarnya sekarang, ia mungkin tidak akan mati. Tetapi begitu ia mati, ia tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup di tangan Han Jien. Ia memahami karakter Han Jien kejam dan tanpa ampun. Dengan klan Li yang terjebak di peta langit dan bumi, tak seorang pun dari kedua klan itu yang bisa menandinginya. Wang Yongkang terjebak dalam diagram langit dan bumi, dan kekuasaan keluarga kerajaan jatuh ke tangan putranya. Wang Zhenyu menatap langit, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Pada saat ini, seorang tetua datang dan berkata dengan mendesak, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pandangannya menyapu keluarga Li di sekolah menengah Feizong, lalu jatuh pada Xiao Yuyao yang tidak jauh darinya. Arti kata-katanya jelas dengan sendirinya. Di dalam keluarga, Wang Zhenyu dikenal karena keberanian dan ketelitiannya, dan tidak pernah bertindak gegabah. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya kepada lelaki tua itu, "Paman ketiga, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ia mengatakan ini, tetapi sebenarnya ia hanya ingin meminta pendapat orang lain. Ia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, dan bahkan jika pendapat orang lain itu berbeda dengan pendapatnya, ia akan bertindak sesuai dengan pikirannya sendiri. Secercah cahaya melintas di mata tetua itu, dan ia berkata, "Tuan muda, keluarga Li sudah mengejar. Tak ada gunanya kita mengejar orang itu lagi. Lebih baik kita tangkap Nona Li Wanyu dan tunggu ketua klan keluar." Melihat Wang Zhenyu tidak keberatan, ia menganalisis, meskipun Chaoli kuat, ia tak bisa mengalahkan ketua klan sendirian.
Kurasa tak lama lagi Cao Li akan melanggar batasan di peta surgawi dan melarikan diri. Wang Zhenyu mengangguk, ide ini sejalan dengan idenya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Paman ketiga, biarkan semuanya mulai." Sang tetua melambaikan lengan panjangnya dan berkata kepada 6 kultivator jiwa baru lahir yang tersisa, "Semuanya, ikuti aku." Setelah itu, ia melesat ke sisi Xiao Yuyao, memanggil senjata ajaibnya, dan menatapnya dengan waspada. Wajah Xiao Yuyao menjadi gelap, dan dia bertanya, "Wang Zhenyu, apa maksudmu dengan ini?" Wang Zhenyu tetap tenang, seolah-olah dia sudah memikirkan bagaimana menjawabnya, dan berkata, "Yao Er, keadaannya sangat kacau saat ini, aku harus melindungi keselamatanmu." Mendengar ini, Xiao Yuyao mendengus dingin dan berkata, "Tolong jangan panggil aku Yao Er. Aku bukan Yao Er Mu, dulu, sekarang, dan selamanya." Di atas alun-alun, para tamu yang datang tak kunjung pergi. Pandangan mereka semua tertuju pada wajah Wang Zhenyu, di mana senyum tipis tampak. Melihat begitu banyak orang menatapnya, wajah Wang Zhenyu berubah muram. Ia menarik napas dalam-dalam lagi untuk menahan amarahnya dan berkata kepada Xiao Yuyao, "Kau benar, aku seharusnya tidak memanggilmu Yao Er, karena kau bukan Yao Er-ku." Namun, ia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan suara berat, "Mulai hari ini, kau adalah putriku, dan kau akan menjadi wanitaku seumur hidupmu." Tak seorang pun bisa mengubah kenyataan ini. 7 anggota keluarga kerajaan yang kuat mengepung Xiao Yuyao. Bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, ia tak mampu lolos dari pengepungan mereka. Xiao Yuyao mengangkat kepalanya, menatap langit dan tempat Han Jian pergi. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Saat ini, ia tak lagi berharap Han Jian akan kembali. Ia hanya berharap Han Jian bisa lolos dari kejaran semua orang. Xiao Yuyao tahu dalam hatinya bahwa Han Jian selamat dari serangan angin 9 langit Wang Yongkang. Meski terluka parah, sudah merupakan keajaiban. Melihat Xiao Yuyao tidak menjawab, Wang Zhenyu melanjutkan, "Xiao Yuyao, jika kau patuh menikah denganku, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kau masih memikirkan pria itu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan langsung membunuhmu." Sambil berbicara, ia melepaskan niat membunuh yang sangat besar, jelas sudah muak. Lagi pula, tidak ada yang akan merasa senang diculik di hari pernikahan mereka. Xiao Yuyao memejamkan matanya, terdiam sejenak, lalu membukanya dan berkata dengan tegas, "Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan pernah menikahimu." Mendengar hal ini, beberapa tamu yang hadir diam-diam mengaguminya. Namun, sebagian besar tetap dalam antisipasi yang terpisah, menunggu apa yang akan terjadi. Wajah Wang Yongkang berubah drastis, dari biru menjadi ungu. Ia menggertakkan gigi dan meraung, "Baiklah, hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu dan mempertemukanmu kembali di akhirat." Setelah itu, ia melambaikan lengan panjangnya dan memberi perintah kepada tetua yang telah berbicara sebelumnya untuk menyerang. Sang tetua terkejut dan buru-buru berkata, "Tuan muda, situasi keseluruhan lebih penting." Dia tidak dapat memahami mengapa tuan mudanya yang biasanya tenang menjadi begitu impulsif. Gambaran yang lebih besar. Wang Zhenyu tertawa terbahak-bahak, menggertakkan giginya, "Paman ketiga, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan apakah kau bisa tetap tenang jika ini terjadi padamu?" Impulsifnya bukan hanya berasal dari upaya Han Jian untuk merebut pengantin wanita, tetapi juga dari tingkat kultivasi Han Jian. Ia menganggap dirinya sebagai pria paling luar biasa di dunia, tak tertandingi oleh siapapun. Namun penampilan Han Jian menghancurkan apa yang paling dibanggakannya selama ini. Han Jian, yang hanya bermodalkan kultivasi tahap inti emas, tak hanya membunuh 7 kultivator dari klannya dengan jentikan pergelangan tangan, tetapi juga menangkis serangan mematikan ayahnya, melukai harga dirinya dengan parah. Tadi, ia hanya berpura-pura tenang. Sebenarnya, ia sudah membulatkan tekad. Jika Xiao Yuyao tak mau menjadi pasangan abadinya, ia tak akan ragu membunuhnya. Menghabiskan setiap hari dengan seseorang yang tak mencintaimu, tidur di ranjang yang sama tetapi memimpikan mimpi yang berbeda, mungkin hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu melakukan itu. Sang tetua tetap diam. Lagi pula, siapapun dalam situasi seperti itu kemungkinan besar akan kehilangan ketenangannya. Ia memahami perasaan tuan muda, menghela napas, dan berkata kepada keenam pria di sampingnya, "Ayo bergerak." Setelah itu, ia menghilang ke samping untuk mengamati situasi. Jelas tidak berniat mengambil tindakan. Atau lebih tepatnya, ia tidak ingin Wang Yongkang menyalahkannya nanti dan melibatkannya. Keenam pria itu menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggang mereka, memanggil senjata sihir kelahiran mereka, dan hendak melancarkan serangan ketika sebuah suara malas tiba-tiba terdengar dari kehampaan. 6 orang melawan 1 orang, kemampuan macam apa itu? Kalau kau memang sekuat itu, lawanlah aku. Sebelum suara itu sempat bergema di udara, cahaya putih menyambar di depan Xiao Yuyao, dan Little Grey pun muncul. Melihat Xiao Hui, semua orang terkejut. Raut wajah ke-6 kultivator kerajaan berubah muram, dan mereka tanpa sadar mundur selangkah.
Mereka tidak menyadari bahwa Xiao Yuyao telah dibawa ke langit oleh Xiao Hui. Mereka mengira Xiao Hui telah pergi bersama Han Jien. Mereka masih ingat betul cara Xiao Hui membunuh seorang ahli tahap Naschen Soul di alun-alun sebelumnya. Dan mereka yakin jika Xiao Hui bergerak, mereka berenam tidak akan mampu menandinginya. Melihat murid-muridnya mundur, Wang Zhenyu mendengus dan berkata, "Apa yang kalian takutkan? Tidak bisakah kalian berenam membunuh binatang iblis tingkat 4? Tuan muda salah satu murid ragu sejenak, tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Sebelum ia sempat bicara, Wang Zhenyu menyela, "Kalau kau tidak bertindak, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga." Setelah berulang kali mengalami kemunduran, pikirannya kacau balau. Kini ia hanya punya satu pikiran, membunuh Xiao Yuyao. Siapapun yang tidak mematuhi perintahnya akan dibunuh. Sang tetua tak tahan lagi menyaksikan hal itu, maka ia pun bergegas melangkah di depan Wang Zhenyu dan berkata tegas, "Tuan muda, jangan gegabah, Anda bisa menjadi iblis." Teriakan tegas itu membawa mantra penenang. Wang Zhenyu tersadar, seketika meredakan emosinya yang gelisah. Wang Zhenyu menarik napas dalam-dalam, menatap dingin ke arah Xiao Hui dan wanita di belakangnya, lalu berkata dengan nada dingin, "Karena kau ingin mati, maka aku sendiri akan melakukannya dan membiarkanmu mati dengan cepat." Wang Zhenyu meraung, pakaiannya berkibar kencang di udara yang tenang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kekuatan spiritual yang luar biasa terkondensasi di telapak tangannya, yang kemudian ia arahkan ke Xiao Yuyao. Kilatan cahaya muncul di tangannya, dan sebuah panah air sepanjang lebih dari setengah kaki dilepaskan, tiba di depan Xiao Hui dalam sekejap mata. Si kelabu kecil mendengus dingin, matanya penuh kebencian. Ia mengangkat cakarnya dan mengayunkannya di udara, menciptakan busur cahaya yang bertabrakan dengan anak panah air. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Panah air itu pecah, berubah menjadi tetesan air yang berhamburan ke udara. Lengkungan cahaya itu sedikit meredup, tetapi momentumnya tetap tak berkurang saat melesat menuju Wang Zhenyu sekali lagi. Mungkin karena metode Xiao Hui sebelumnya begitu ampuh, semua orang merasa hal ini sudah bisa diduga. Tatapan mereka tertuju pada Wang Zhenyu, bertanya-tanya apakah ia bisa mengalahkan mantra ini. Wang Zhenyu bergerak cepat, mundur tiba-tiba sementara tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, menghantam kehampaan di depannya. Dalam sekejap mata, kilatan cahaya muncul di kehampaan itu, dan seekor naga raksasa dengan cepat muncul, membentuk wujudnya dalam sekejap. Naga air itu panjangnya lebih dari 100 kaki. Matanya perlahan terbuka saat ia menatap kerumunan di udara. Kemudian, ia mengayunkan ekornya, mengibaskannya ke arah lengkungan cahaya yang datang. Dengan bunyi sekejap, lengkungan cahaya itu menghilang, dan naga air itu tetap melayang di sekolah menengah itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tatapan Wang Zhenyu penuh dengan penghinaan saat ia tertawa dingin. "Kucing naga cakar 9. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku, Wang Zhenyu, tidak. Akan kutunjukkan padamu bahwa bahkan binatang iblis level 4 terkuat pun tak mampu menandingi seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir." Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melepaskan semburan energi spiritual ke arah naga air itu. Naga air itu bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke arah Little Grey, tiba di hadapannya dalam sekejap. Naga air itu berhenti dan membuka mulutnya untuk menyemburkan semburan air. Kolom air itu panjangnya sekitar 10 zhang dan setebal tubuh orang dewasa, mengandung energi yang luar biasa. Ia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, tiba di hadapan kelabu kecil dalam sekejap. Tampaknya siap menelan kelabu kecil. Namun, tepat saat kolom air itu mengenai kelabu kecil, kilatan cahaya muncul di udara, dan kelabu kecil menghilang. Kolom air itu, yang kehilangan kendali, melaju kencang dan terbang menuju Xiao Yuyao sekali lagi. Xiao Yuyao melayang di udara, tidak bergerak, ekspresinya kosong, seolah dia sudah menyerah untuk melawan. Semua orang dipenuhi keraguan saat melihat ini. Mengapa Xiao Hui melarikan diri sendirian, alih-alih peduli dengan hidup atau mati Xiao Yuyao? Tepat saat semua orang bertanya-tanya, kilatan cahaya lain muncul di udara, dan Little Grey tiba-tiba muncul di balik kolom air. Begitu muncul, ia mengayunkan cakarnya dengan ganas ke arah kolom air, berteriak, 9 cakar menghubungkan surga. 9 aliran cahaya melesat keluar, bagaikan kilat, langsung menyambar kolom air. Kemudian, dengan suara retakan, kolom air runtuh dan menghilang di udara. Setelah itu, sosok Little Grey kembali berkelebat, muncul di hadapan naga air, dan 3 busur cahaya melesat keluar dari cakarnya, terbang lurus ke arah kepala naga. Mata naga itu penuh dengan penghinaan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan 3 lengkungan cahaya, lalu meraung penuh penghinaan kepada Little Grey. Si kelabu kecil seakan tak mendengar aumannya, dan melambaikan tangannya seperti manusia sambil berkata, "Selamat tinggal." Benar saja, tepat saat Little Grey berbicara, terdengar suara dentuman keras dari dalam naga air itu. Kemudian, tubuhnya yang besar runtuh, berubah menjadi tetesan air hujan yang jatuh ke tanah. Pupil mata Wang Zhenyu mengerut, kilatan keterkejutan melintas di matanya.
Naga air ini adalah salah satu mantra terkuatnya, namun ia runtuhannya dalam beberapa tarikan napas. Menyadari ia telah meremehkan lawannya, Wang Zhenyu segera meraih kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang terbang yang tampak kuno. Pedang itu seluruhnya berwarna biru, berkilau cemerlang di bawah sinar matahari. Wang Zhenyu membuat segel tangan dengan tangan kanannya, menyalurkan beberapa aliran energi spiritual ke dalam pedang. Seketika, pedang terbang itu mengeluarkan suara mendengung, seolah mencoba melepaskan diri dari kendalinya. Tatapan Wang Zhenyu menjadi dingin, dan ia merapal mantra. Di bawah kendalinya, pedang terbang itu tiba-tiba berkelebat, lalu berubah menjadi 1000 bayangan pedang. Bayangan pedang itu berkelap-kelip, membentuk susunan pedang yang rumit dalam sekejap mata. Formasi pedang ini adalah mantra kuno, dan pelaksanaannya sangat canggih. Sekilas, formasi ini tampak hanya terdiri dari 1000 bayangan pedang, tetapi 1000 bayangan pedang ini merupakan campuran antara realitas dan ilusi. Jika seseorang tidak dapat melihat bentuk pedang yang sebenarnya, bahkan jika ke-999 bayangan pedang dikalahkan, formasi pedang tersebut tidak dapat dipatahkan. Ini karena bayangan pedang hanyalah salah satu bagian dari formasi. Mengalahkan satu bayangan akan langsung membentuk bayangan lain. Wang Zhenyu menatap Little Grey, hasrat membunuhnya semakin kuat. Indra keilahiannya mendarat pada Little Grey, mengunci tubuhnya, lalu ia berteriak pelan, formasi 1000 pedang absolut. Di udara, kilatan cahaya muncul, dan 1000 bayangan pedang lenyap. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba muncul di hadapan Little Grey, menusuk tajam ke arah tubuhnya. Bayangan pedang itu mendarat di tubuh Little Grey dan menembusnya. Pupil mata Little Grey membesar, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Melihat ini, Wang Zhenyu mendongak dan tertawa terbahak-bahak, kukira kau sekuat itu. Ternyata kau juga sama rapuhnya. Namun, setelah selesai berbicara, ia menyadari bahwa Xiao Hui tidak memiliki noda darah atau bekas pedang, dan firasat buruk menyelimutinya. Benar saja, begitu firasat ini muncul, tubuh Xiao Hui menjadi transparan, dan dengan angin sepau-sepai, ia menghilang. Pada saat itu, satu pikiran tunggal muncul serentak di benak semua kultivator bayangan. Wajah Wang Zhenyu menggelap. Ia melepaskan indera ilahinya untuk mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menemukan jejak Xiao Hui. Alisnya berkerut, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Tadi, ia jelas telah mengunci tubuh Xiao Hui. Jadi bagaimana mungkin pihak lain lolos dari indera ilahinya? Mengira Xiao Hui mungkin bersembunyi dan melancarkan serangan diam-diam, Wang Zhenyu buru-buru membuat segel tangan, memanggil 1000 bayangan pedang di depannya. Namun, sudah terlambat. Little Grey diam-diam muncul di belakang Wang Zhenyu. Kaki kanannya menancap ke depan dan menghunjam dalam-dalam ke punggungnya. Kemudian, suara tulang patah terdengar, dan Wang Zhenyu meraung kesakitan saat kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tepat saat ia akan menghilang, ia meraung, ledakan. Dengan raungan memekakan telinga, tubuh Wang Zhenyu meledak, menyemburkan darah kemana-mana. Angin sepai-sepai membawa bau darah. Gelombang kejut dahsyat, yang berpusat di titik ledakan Wang Zhenyu, beria keluar dalam gelombang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Para kultivator di sekitarnya segera minggir, tak ingin terpengaruh. Para kultivator kerajaan tidak menghindar. Sebaliknya, mereka membubarkan gelombang kejut. Kemudian, dalam sekejap, mereka terbang menuju lokasi ledakan. Mereka tidak yakin apakah Little Grey sudah mati. Jika tidak, jiwa baru Wang Zhen yang tak sadarkan diri akan berada dalam bahaya. Karena penghancuran diri telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya, jiwa barunya akan sangat lemah, sehingga sulit untuk berteleportasi lagi. Si penatua adalah yang tercepat. Sambil meraung, dialah orang pertama yang tiba di tempat Wang Zhenyu menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, kilatan cahaya muncul di kabut darah, dan jiwa Wang Zhenyu yang baru lahir melayang di udara. Jiwa Wang Zhenyu yang baru lahir sangat lemah. Melihat semua orang terbang di atas, ia tidak berteriak minta tolong, tetapi malah berteriak, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat dan temukan kucing naga cakar 9. Tubuhnya hancur, tetapi amarahnya tidak mereda. Malah, emosinya semakin tak terkendali. Sang tetua mendesah, suaranya dipenuhi kekecewaan dan frustrasi. Tepat ketika ia hendak mengangkat tangannya untuk menarik jiwa baru Wang Zhenyu mendekat, kilatan cahaya muncul di udara, dan kelabu kecil tiba-tiba muncul. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahi jiwa baru Wang Zhenyu. Awan kabut abu-abu melesat keluar, menyelimuti jiwa baru Wang Zhenyu. Lalu dengan tarikan napas yang tiba-tiba, ia menghisap jiwa baru itu ke dalam mulutnya. Begitu dia menghirupnya, Wang Zhenyu merasakan kematian mendekat dan berteriak, "Tidak!" Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa begitu jiwa Wang Zhenyu yang baru lahir terserap ke dalamnya, ia akan hancur total, dan tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Di dalam peta langit dan bumi, Wang Yongkang tampaknya juga merasakan bahaya yang mengancam putranya, dan meraung. Suaranya menembus peta dan mencapai kehampaan di atas alun-alun. Siapapun yang berani membunuh anakku, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, aku akan membunuhnya.
Kata-kata Wang Yongkang sama sekali tidak berpengaruh. Kelabu kecil seolah tidak mendengarnya, menutup mulutnya dan mengunyah dengan lahap. Kemudian, melihat raut wajah sang kultivator kerajaan yang geram, ia menepuk perutnya dan mengejek, "Satu jiwa baru lahir tidak cukup? Kalian semua, serang aku. Biar aku juga yang makan." Hari ini, ia telah menghabiskan terlalu banyak jiwa baru lahir untuk dimurnikan dalam waktu singkat, dan hanya bisa menyimpan kelebihan energi di dalam tubuhnya. Sudah pasti jika ia memurnikan semua energi ini, menembus ke alam binatang iblis tingkat 5 akan sangat mudah. Lagi pula, kultivasi binatang iblis berbeda dari kultivasi manusia. Mereka tidak perlu memahami alam semesta. Selama mereka menyerap energi yang cukup, mereka bisa berhasil menembusnya. Mendengar ini, para kultivator kerajaan sedikit waspada, tetapi sang tetua meraung dan berkata dengan tegas, "Apa yang kalian semua berdiri di sana? Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa kembali ke keluarga hidup-hidup." Keluarga kerajaan dan keluarga Li telah bertempur selama bertahun-tahun. Meskipun masih terdapat kesenjangan kekuatan, mereka kini setara di antara para ahli tingkat atas. Kedua pemimpin klan adalah kultivator tingkat ketiga, dan penerus mereka berada di alam jiwa baru lahir tahap akhir. Kini, tidak diketahui apakah penerus keluarga Li telah tiada atau belum, tetapi penerus keluarga kerajaan telah benar-benar tiada, dan jiwanya telah tercerai-berai. Wang Yongkang selalu memanjakan putra sulungnya. Dengan kepergian penerusnya, ia pasti akan murka dan membunuh semua kultivator yang datang menyambut sang pengantin. Mendengar ini, keenam kultivator itu langsung teringat akan metode pemimpin klan mereka. Tubuh mereka sedikit gemetar seolah tersengat listrik. Dipimpin oleh sang tetua, mereka terbang langsung menuju Little Grey. Namun, begitu mereka mencapai Little Grey, sosok itu menghilang. Hal ini terjadi beberapa kali sebelum sang tetua akhirnya tak tahan lagi dan berkata kepada 3 orang di sampingnya, "Kalian semua, pergi dan bunuh dia." Sambil berbicara, ia melirik Xiao Yuyao yang tak jauh darinya. Ketiganya saling memahami dan segera terbang menuju Xiao Yuyao. Namun, tepat ketika ketiganya tiba di depan Xiao Yuyao, tiba-tiba, kilatan cahaya abu-abu muncul, dan Little Grey muncul di sampingnya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran energi spiritual, menyelimuti tubuh Xiao Yuyao, lalu terbang lurus ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, tak jauh lebih lambat dari seorang ahli tahap Naschen Soul. Tanpa pikir panjang, ketiganya mengejar Little Grey, karena jika mereka tidak membunuhnya, mereka pasti akan mati. Melihat Little Grey pergi, sang tetua memberi isyarat kepada 3 orang di sampingnya untuk mengejarnya. Lalu menangkupkan tangannya ke arah para kultivator di sekitarnya dan berkata, "Semuanya, tolong bantu aku membunuh binatang iblis itu. Keluarga kerajaan pasti akan memberikan hadiah yang berlimpah sebagai balasannya." Sambil berbicara, ia sengaja menekankan kata-kata hadiah yang berlimpah untuk menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, ia tak punya pilihan selain mengatakan ini. Pemimpin klan terjebak di peta langit dan bumi, dan siapa yang tahu kapan ia bisa keluar? Setan kelabu kecil sangat ahli dalam sihir dan mampu menyembunyikan auranya. Jika ia meninggalkan puncak Wang Yue, ia tak yakin bisa membunuhnya. Lebih baik ia meminta bantuan orang lain untuk membunuhnya selagi mereka di sini. Selama mereka membunuh binatang iblis dan Xiao Yuyao, lalu klan Li membunuh Han Jien. Bahkan jika Wang Yongkang menyalahkan mereka, ia paling-paling hanya akan melumpuhkan sebagian kultivasi mereka, tetapi ia tak akan membunuh mereka di tempat. Lagi pula, keluarga kerajaan akan menderita kerugian besar dan tak mampu menanggung pukulan seperti itu. Akan tetapi, meskipun idenya bagus, hasilnya masih jauh dari yang diinginkannya. Di tengah kerumunan, orang-orang saling berpandangan, tak satu pun dari mereka berniat bertindak. Lagi pula, masalah ini menyangkut kepentingan 2 keluarga, dan membantu satu keluarga pasti akan membuat keluarga lainnya marah. Sebagian besar yang hadir berasal dari sekte tertentu. Jika mereka bisa lolos, apa yang akan terjadi pada sekte mereka masing-masing? Karena berbagai kekhawatiran ini, hampir semua kultivator, tanpa ragu, mengangkat kepala, menggenggam tangan, dan tampak meminta maaf. Para kultivator yang tersisa, setelah berpikir sejenak, melakukan hal yang sama. Sang sesepuh mendesah, dan tepat ketika ia berpikir mustahil bagi siapapun untuk pergi bersamanya, seorang kultivator tiba-tiba melangkah maju. "Wang Yi, apa kau serius dengan ucapanmu barusan?" Kultivator itu tak lain adalah orang yang menaruh dendam pada Han Jien dan paling menginginkan Han Jien mati. Ia tak hanya tahu bahwa Han Jien lah yang membunuh Zhao Wuji, tetapi juga tahu bahwa kucing naga bercakar 9 itu adalah hewan peliharaan Han Jien. Fakta bahwa kucing naga bercakar 9 itu masih hidup menunjukkan bahwa sosok kuat yang dikejar keluarga Li itu tidak membunuh Han Jien. Umur Dong Guang sudah terbatas, kurang dari 3 tahun lagi. Sekalipun ia membantu salah satu keluarga, ia tak perlu khawatir akan terlibat. Karena sekalipun kedua pemimpin klan marah, mereka mungkin tak akan membunuhnya. Jika Han Jien tidak mati, ia tak punya peluang untuk bertahan hidup. Tak perlu lagi mempertimbangkan pilihan mana yang lebih penting. Wajah Wang Yi berseri-seri karena gembira, dan dia berkata, "Tentu saja,
Selama rekan Daois Dong bersedia pergi bersamaku dan membunuh mereka, apapun yang ditemukan, keluarga kerajaan pasti akan mengambilnya, jika mereka memilikinya. Tanpa pikir panjang, Dong Guang berkata, baiklah, aku ingin jamur roh darah berusia 1000 tahun. Apakah keluarga kerajaan punya? Mendengar ini, semua orang terkesiap kaget. Bahkan para kultivator tahap Nas Chen Sol pun merasa permintaan Dong Guang berlebihan. Namun, ketika mereka merasakan aura kematian yang pekat memancar dari Dong Guang, mengetahui ia hampir mencapai puncak, mereka merasa lega. Hanya seseorang yang berada di ambang kematian yang akan melakukan hal seperti itu tanpa ragu. Apa itu jamur roh darah 1000 tahun? Setiap pembudidaya tahu jawabannya. Ganoderma lucidum darah yang berusia lebih dari 100 tahun sangatlah langka. Nilainya sebanding dengan besi Xuan, dan praktis tak ternilai harganya. Sedangkan Ganoderma lucidum darah yang berusia 1000 tahun bahkan lebih langka lagi. Nilainya melampaui besi Xuan 9 surga. Meskipun besi Xuan 9 surga sangat berharga, seseorang masih dapat mencarinya di 9 surga. Tetapi Ganoderma lucidum darah yang berusia 1000 tahun tidak memiliki tempat untuk tumbuh dan diperoleh sepenuhnya melalui keberuntungan. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting lagi mengapa jamur roh darah 1000 tahun begitu mahal khasiatnya yang dapat memperpanjang usia. Umumnya, bahkan tanpa mengolahnya menjadi pil, mengonsumsi jamur roh darah 1000 tahun mentah-mentah dapat meningkatkan umur seseorang lebih dari 10 tahun. Jika diolah menjadi pil kelas 5 atau lebih tinggi, jamur ini benar-benar dapat memperpanjang umur hingga lebih dari 100 tahun. Wang Yi juga terkejut, tetapi kata-kata yang diucapkannya bagaikan air yang tumpah, dan ia tak bisa menariknya kembali. Ia hanya bisa berkata, rekan Taois Dong, keluarga kerajaan tidak memiliki jamur roh darah 1000 tahun. Kau bisa meminta yang lain. Ia mengatakannya dengan lantang, tetapi dalam hati ia mencibir. Dong Guang, kau benar-benar meminta bulan. Bahkan jika klan memiliki harta langka seperti itu, mereka tidak akan memberikannya padamu. Berhentilah bermimpi. Dong Guang merenung sejenak, lalu berkata, 10 buah panjang umur. Mendengar ini, semua orang tak kuasa menahan tawa. Dong Guang ini benar-benar datang untuk harta karun yang bisa memperpanjang umur? Bukankah itu hanya angan-angan? Buah panjang umur, masing-masing memberikan umur tambahan 1 tahun. 10 diantaranya bernilai sama dengan jamur roh darah berusia 1000 tahun. Namun, buah panjang umur hanya tumbuh di pegunungan 7 surga. Daerah tempat ia tumbuh tidak hanya terpencil tetapi juga sangat berbahaya. Bahkan menjadi tempat tinggal bagi binatang iblis tingkat 7. Harta karun seperti itu sangat berharga. Jangankan 10, bahkan seorang ahli tahap jiwa baru lahir pun akan kesulitan mendapatkan satu saja. Wang Yi berpikir sejenak lalu berkata lagi, bahan-bahan langka dan berharga seperti itu juga tidak tersedia di klan kami. Ia masih memiliki pemikiran yang sama seperti sebelumnya bahkan jika ia memilikinya, ia tidak akan memberikannya kepadamu. Wajah Dong Guang memucat. Setelah ragu sejenak, ia berkata, 1 pil panjang umur. Kalau aku tidak punya, aku sama sekali tidak akan ikut dalam urusan ini. Suaranya sungguh-sungguh, tanpa ada ruang untuk berdebat. Sebenarnya, ia hanya berpura-pura. Ia tidak percaya pihak lain akan melepaskan kesempatan ini demi 1 pil panjang umur. Lagi pula, di antara semua yang hadir, hanya ia yang bersedia pergi. Seperti yang diharapkan, Wang Yi tidak menolak setelah mendengar ini, tetapi berkata, rekan Daois Dong, aku tahu kau menginginkan sesuatu untuk memperpanjang umurmu. Tetapi pil panjang umur hanyalah pil kelas 4, dan aku tidak yakin apakah masih ada yang selamat di klan. Bagaimana kalau begini? Kau sarankan sesuatu yang lain, seperti memurnikan material? Dong Guang mendengus dingin dan membalas, rekan Daois Wang, bolehkah saya bertanya apakah ada hal lain yang bisa memperpanjang umur? Dalam keadaan normal, ia tidak akan pernah berani berbicara dengan nada seperti itu. Namun, situasinya berbeda sekarang. Sebagian besar ahli keluarga kerajaan telah meninggal, dan jika bukan karena keberadaan ahli tingkat ketiga, kata-katanya pasti akan lebih menyinggung. Ini, Wang Yi tampak malu dan hendak menolak. Tak jauh dari sana, terdengar teriakan. Ia menggerakkan indera ilahinya dan mendarat 100 mil jauhnya. Mendapati seorang anggota klan telah dibunuh oleh kelabu kecil. Wajahnya langsung muram, dan ia menggertakkan gigi sambil berkata, baiklah, aku setuju. Setelah mengatakan itu, ia melesat dan langsung mengejar ke arah kelabu kecil melarikan diri. Dong Guang tersenyum tipis, menggunakan teknik melarikan diri dari angin, dan mengejar. Melihat keduanya pergi, para kultivator di atas alun-alun tidak ragu-ragu dan semuanya mengejar. Mereka mengejar bukan untuk membantu, melainkan untuk menyaksikan tontonan itu. Lagi pula, peristiwa seperti itu mungkin tidak akan terjadi sekali dalam 1000 tahun, dan kebanyakan kultivator akan menyesal jika tidak melihat hasil akhirnya. Di atas langit, kilatan cahaya dapat terlihat saat para pembudidaya terbang langsung menuju ke arah di mana Little Grey berada. Tingkat kultivasi kelompok itu kurang lebih sama, mencapai puncaknya hampir bersamaan. Ketika mereka tiba dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua terkesiap kaget. Kabut darah memenuhi langit,
dan dari 6 orang yang mengejar, 4 orang kini telah tewas. Kematian mereka sangat mengerikan. Mereka langsung teriris menjadi beberapa bagian oleh busur cahaya, mayat mereka berserakan di tanah, tak satu pun tersisa dengan tubuh utuh. Melihat kedua orang yang selamat itu, mereka berlumuran darah, pupil mata mereka membesar, dan mata mereka dipenuhi teror, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika Wang Yi tiba, salah satu kultivator tak bisa lagi mengendalikan diri dan mulai muntah-muntah hebat. Seorang pria lain berteriak ketakutan, "Tetua, dia bukan manusia." Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Kesadarannya sudah agak kacau, dan kata-katanya agak tidak jelas. Namun, dari beberapa kata yang diucapkannya, dapat terdengar bahwa Xiao Hui telah membunuh keempat orang itu dengan cara yang sangat kejam. Si kelabu kecil melayang di depan Xiao Yuyao, mengamati kerumunan dengan waspada. Auranya sangat lemah, dan energi spiritualnya hampir habis. Bulunya yang semula abu-abu kini berlumuran darah, dan setelah dia mati lebih dekat, serpihan hati bahkan terlihat. Tiba-tiba, ia mengangkat cakarnya yang tajam, menjilati darah yang menempel di sana, dan berkata dengan muram, "Hati manusia sungguh lezat. Sudah lama sekali aku tidak merasakan sesuatu yang selezat ini." Little Grey tidak suka melahap daging manusia. Ia hanya terdorong ke dalam keputusasaan oleh keenam pengejarnya. Jika ia melarikan diri sendirian, ia mungkin bisa lolos dari cengkeraman mereka. Tetapi membawa Xiao Yuyao yang kehilangan semangat, energi spiritualnya terkuras dengan cepat. Ditambah dengan berbagai mantra yang telah dirapalkannya, ia mustahil membunuh keenam pengejarnya. Karena itu, ia menyusun rencana ini untuk mengintimidasi mereka. Di dalam pegunungan 7 surga, ia telah menyaksikan banyak sekali kejadian binatang iblis melahap manusia hidup. Bahkan jika ia tidak memakannya sendiri, ia tahu bagaimana melakukannya, menanamkan gambaran mengerikan jauh di dalam hati para kultivator. Wang Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua anggota klan yang ketakutan itu untuk mundur. Kemudian, sambil memelototi Xiao Hui, ia berkata dengan marah, "Kau mencari kematian." Setelah itu, ia menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan sebuah batu persegi seukuran telapak tangan. Batu itu seluruhnya hitam, memancarkan cahaya hitam redup, dan kata kepunahan terukir di keempat sisinya. Melihat batu ini, banyak kultivator menunjukkan ekspresi serakah. Batu ini tak lain adalah batu penghancur jiwa, senjata ajaib tahap jiwa baru lahir yang sangat terkenal di dunia kultivasi. Batu penghancur jiwa konon ditempa dari besi hitam laut dalam, dipadukan dengan jiwa 10.000 kultivator tahap pendirian fondasi ke atas, yang membutuhkan waktu 49 hari untuk menyelesaikannya. Batu ini memiliki kemampuan yang sangat dahsyat. Setelah dilepaskan, ia dapat secara paksa mengekstrak jiwa siapapun yang kultivasinya di bawah pengguna, atau yang terluka parah atau kehabisan energi spiritual. Bahkan terhadap seorang ahli tahap jiwa baru lahir, ia dapat mengekstrak 3 jiwa dan 7 roh mereka dan melahapnya bulat-bulat. Inilah mengapa batu penghancur jiwa sangat terkenal di dunia kultivasi, didambakan banyak kultivator, namun tiba-tiba jatuh ke tangan Wang Yi. Ketika Wang Yi melepaskan batu penghancur jiwa, beberapa kultivator tingkat pertama langsung memfokuskan indera kedewaan mereka padanya, bersiap untuk memanfaatkan kesempatan itu. Mereka ingin merebut batu penghancur jiwa karena alasan yang lebih penting, semakin banyak jiwa yang dilahapnya, semakin besar kekuatannya. Jika batu itu melahap jiwa dalam jumlah yang mencengangkan, batu itu akan melepaskan niat membunuh yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa dahsyat yang mampu mengintimidasi bahkan para kultivator jiwa baru lahir. Wang Yi dengan cepat membentuk segel tangan, menunjuk ke batu penghancur jiwa. Batu itu langsung memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya hitam itu berkelebat lalu menghilang, dan kabut hitam memancar dari dalam batu, mengembun menjadi kerangka seukuran orang dewasa. Wang Yi mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Little Grey, dan serentak berteriak pelan, "Kumpulkan." Kerangka itu bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat menuju Little Grey, tiba di atas kepalanya dalam sekejap. Kemudian, energi aneh dilepaskan dari kerangka itu, menyelimuti Little Grey. Wajah Little Grey meringis kesakitan saat jiwanya dengan cepat meninggalkan kepalanya, terbang menuju kerangka di atas. Melihat ini, mata Xiao Yuyao sedikit menyipit, dan ia berkata tajam, "Beraninya kau?" Ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil pita 7 warna, dan terbang lurus menuju tengkorak hitam itu. Pita 7 warna ini, sekilas, tampak sama dengan yang diambil Cudong saat itu, tetapi jejak jiwa di atasnya sangat lemah, jelas bukan senjata ajaib kelahiran. Xiao Yuyao hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal, dan Wang Yi sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia mendengus dingin dan berkata, "Kau bisa mati sekarang." Ia mengangkat tangannya dan menembakkan panah air langsung ke arah Xiao Yuyao. Menghadapi panah air yang berterbangan, Xiao Yuyao tidak membela diri, tetapi malah memfokuskan seluruh upayanya untuk mengendalikan pita 7 warna untuk menyerang kerangka itu. Kilatan cahaya melesat di udara, dan pita 7 warna mendarat di tengkorak itu. Dengan bunyi gedebuk pelan, tengkorak itu menghilang menjadi kabut hitam.
Jiwa Little Grey yang terekstraksi dengan cepat kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, panah air tiba di hadapan Xiao Yuyao, tepat mengenai dadanya saat ia lengah. Tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Di udara, ia batuk darah, wajahnya memucat-pucat pasi. Melihat Xiao Yuyao terluka parah saat menyelamatkannya, Xiao Hui sangat tersentuh dan berteriak, "Kakak ipar!" Xiao Yuyao melayang di udara, memaksakan senyum, dan hendak berbicara ketika dia meludahkan seteguk darah lagi, yang langsung mengotori gaun kasa putihnya hingga menjadi merah. Si kelabu kecil murka, bulunya berdiri tegak, dan ia meraung dengan geram, "Bajingan, aku akan membunuh kalian semua." Wang Yi mendengus dingin, tatapannya penuh penghinaan. Ia membuat segel tangan dan berkata dengan dingin, "Binatang, kau bisa mati sekarang." Kabut hitam yang melayang di atas kepala Little Grey kembali mengembun menjadi tengkorak, melepaskan kekuatan dahsyat yang menghantamnya. Little Grey sama sekali tak berdaya melawan kekuatan ini, terpaksa menyaksikan tanpa daya jiwanya direnggut perlahan. Saat itu, hanya satu pikiran yang memenuhi benaknya, "Bos, maafkan aku tak bisa melindungi kakak ipar." Mata Wang Yi berbinar gembira. Melihat jiwa Xiao Hui telah terpisah dari kepalanya dan hampir terserap ke dalam tengkorak, ia tersenyum dingin dan berkata kepada dua murid keluarga yang tersisa di sampingnya, "Kalian berdua, pergi dan tangkap dia untukku. Ingat, tangkap dia hidup-hidup. Jangan biarkan dia mati." Awalnya ia berniat membunuh Xiao Yuyao, tetapi saat itu juga, ia berubah pikiran. Ia tidak tahu apakah pria yang datang untuk menyelamatkan Xiao Yuyao sudah mati. Jika ia mati, biarlah. Jika tidak, ia bisa memanfaatkannya untuk memeras pihak lain. Kedua murid itu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Setelah ragu sejenak, mereka tidak melangkah maju. Wang Yi mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Apa yang kalian takutkan? Kucing naga cakar 9 sudah mati. Apa kalian berdua takut pada seorang wanita?" Mendengar ini, keduanya menarik napas dalam-dalam lalu terbang menuju lokasi Xiao Yuyao. Sesampainya di tempat Xiao Yuyao, mereka membentuk segel tangan dan memukul artefak sihir di depan mereka. Artefak itu berkilauan dengan cahaya dan memancarkan aura yang kuat. Di saat yang sama, Xiao Yuyao tidak melawan. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit, dan menatap ke arah Han Jien pergi. Dalam hati, ia bergumam dalam hati, "Han Jien, jika kau pergi, jangan pernah kembali, dan jangan pernah membalas dendam. Bertemu denganmu di kehidupan ini saja sudah merupakan berkah terbesar dari surga." Ia memejamkan mata, diam-diam menunggu kematian. Melihat ini, secercah kegembiraan terpancar di wajah mereka berdua. Tangan mereka bergerak cepat, membentuk segel tangan, dan kedua harta ajaib itu, di bawah kendali mereka, berubah menjadi sinar mengerikan, melesat langsung ke arah Xiao Yuyao. Dalam sekejap, harta ajaib itu tiba di hadapan Xiao Yuyao, dan tepat ketika semua orang mengira ia akan celaka, tiba-tiba, seberkas cahaya biru melesat di udara dengan kecepatan yang mencengangkan, hampir tak terbayangkan. Selain beberapa ahli tingkat pertama, tak seorang pun yang hadir bahkan dapat melihat lintasan seberkas cahaya itu. Bayangkan, mereka semua adalah ahli tahap jiwa baru lahir, dan kecepatan seberkas cahaya itu begitu cepat sehingga mereka bahkan tak mampu menangkapnya dengan indera ilahi mereka. Seberapa cepatkah itu? Semua orang terbelalak, tercengang, pada seberkas cahaya yang mendekat. Ketika seberkas cahaya itu mendarat di salah satu harta ajaib, terdengar bunyi dentang, dan harta itu terlempar. Dan arah terbangnya justru menuju harta ajaib lainnya. Kemudian, terdengar bunyi dentang lagi, dan kedua harta ajaib itu bertabrakan, berubah menjadi cahaya bintang, dan jatuh ke tanah. Melihat ini, banyak kultivator merasakan sentakan di hati mereka, diam-diam mengagumi kepiawaian mantra tersebut. Cahaya tahu yang tampak biasa saja telah dikendalikan dengan sempurna. Jika menyimpang sedikit saja, bukan hanya akan gagal menghancurkan kedua harta magis secara bersamaan, tetapi Xiao Yuyao juga akan mati di tangan salah satu dari mereka. Berani namun teliti, luar biasa cerdas. Pada saat itu, banyak kultivator memberikan penilaian 8 kata ini kepada orang yang merapal mantra tersebut. Ekspresi Wang Yi berubah drastis. Ia melepaskan indera ilahinya, merasakan kekosongan tempat mantra itu berasal. Ketika ia tidak merasakan siapapun di sana, ia langsung berasumsi bahwa pendatang baru itu adalah ahli tahap jiwa baru lahir. Namun kemudian ia berpikir ulang, dan menyadari bahwa itu mustahil. Bukankah semua tokoh kuat di benua itu diundang ke klan Li Xiayao? Bagaimana mungkin masih ada satu? Akan tetapi, gagasan ini ditolak oleh Wang Yi segera setelah muncul. Alasan pihak lain tidak menghadiri pernikahan tidaklah penting. Yang penting adalah pihak lain tersebut adalah individu yang sangat kuat. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya, ia pasti bisa mendeteksi aura pihak lain. Memikirkan hal ini, Wang Yi segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Senior, ini urusan internal keluarga kerajaan. Mohon jangan ikut campur." Saat berbicara, ia sengaja menekankan kata keluarga kerajaan,
berharap pihak lain akan mempertimbangkan reputasi keluarga kerajaan dan tidak ikut campur lebih jauh. Suara Wang Yi masih bergema di udara ketika kilatan cahaya lain muncul di kehampaan, dan cahaya biru serupa terbang di atasnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu mendarat di tengkorak di atas kepala Little Grey, menghancurkannya dan mengubahnya menjadi gumpalan kabut hitam. Pada saat yang sama, jiwa Little Grey kembali ke tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali mobilitasnya, ia dengan paksa mengisi kembali kekuatan spiritualnya yang hampir habis, dan dalam sekejap, ia muncul di hadapan Xiao Yuyao, mengirimkan suaranya, "Kakak ipar, kami baik-baik saja." Mendengar ini, Xiao Yuyao terkejut. Sebelum sempat bertanya, ia mendengar suara terkesiap kaget. Bagaimana mungkin? Dia belum mati. Dia masih hidup, seorang kultivator dari keluarga Li. Mungkinkah dia membunuh mereka semua? Seruan itu datang dari beberapa ahli tingkat pertama, yang menatap dengan takjub ke kejauhan. Seperti kata pepatah, si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menyimpannya dalam hati. Mendengar ini, bahkan orang yang paling bodoh pun akan mengerti bahwa orang yang datang adalah kultivator inti emas yang dikejar. Ekspresi Wang Yi berubah drastis. Tepat saat ia hendak mundur, dua kultivator yang telah membunuh Xiao Yuyao muncul di sampingnya. Bertanya serempak, "Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tubuh mereka gemetar, jelas mengantisipasi hasilnya. Begitu banyak kultivator dari klan Li telah pergi mengejarnya. Namun mereka tidak hanya gagal membunuhnya, mereka juga memaksanya untuk kembali. Hanya ada satu penjelasan, ia telah membunuh semua pengejarnya. Membayangkan ia membunuh begitu banyak ahli tahap Nas Chen Sol dalam waktu sesingkat itu membuat keduanya ketakutan. Wang Yi juga sama terkejutnya, tetapi ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Ia memelototi kedua pria itu, lalu memanggil batu penghancur jiwa di depannya, menggenggamnya erat-erat. Ia berbalik dan terbang lurus menuju klan Li. Meskipun ia tidak tahu bagaimana pihak lain bisa membunuh begitu banyak tokoh kuat dalam waktu sesingkat itu, ia tahu dalam hatinya bahwa mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika ia bisa kembali ke klan Li sekarang, dan Wang Yongkang menghancurkan peta surgawi, ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika ia menunggu mereka tiba di sini, ia pasti akan mati. Tepat saat Wang Yi berbalik dan terbang, cahaya biru lain menyambar di udara, mengejarnya. Cahaya biru itu sangat cepat, mengejar Wang Yi dalam sekejap mata. Sosok Wang Yi yang melarikan diri berhenti sejenak, kekuatan hidupnya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 3 tarikan napas, hidup dan mati lenyap, dan jiwanya yang baru lahir meninggalkan tubuhnya, melayang di udara. Saat jiwa baru Wang Yi terpisah dari tubuhnya, ia hendak menggunakan teleportasi ketika kilatan cahaya muncul di sekelilingnya, dan sesosok tiba-tiba muncul. Saat sosok itu muncul, ia mengulurkan tangan, meraih jiwa baru itu, dan meremukkannya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ia mengambil batu penghancur jiwa dan tas penyimpanan Wang Yi, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju 2 anggota keluarga kerajaan yang tersisa, membunuh mereka dengan cara yang sama. Setelah membunuh keduanya, seberkas cahaya melintas di udara lagi, dan sosok itu muncul di samping Xiao Yuyao, memperlihatkan wujud Han Jien. Semua orang tahu Han Jien bisa membunuh lawan dengan level yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia sekuat ini. Dia membunuh seorang ahli tahap Nas Chen Sol dalam satu serangan, itu praktis pembunuhan instan. Selain para ahli tahap pertama, tidak ada seorang pun yang hadir yang benar-benar yakin bisa membunuh seorang kultivator dengan level yang sama. Bahkan para ahli tahap pertama pun tidak akan membunuh seorang kultivator tahap Nas Chen Sol semudah Han Jien. Dalam sekejap, tatapan semua orang ke arah Han Jien berubah total. Para kultivator yang tidak setuju untuk membantu Wang Yi membunuh Xiao Hui diam-diam merasa lega. Sementara semua orang merasa lega, wajah satu orang memucat, itu adalah Dong Guang. Dong Guang tahu ia tak bisa lolos dari kejaran Han Jien. Jadi ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Han Jien, ini benar-benar kau. Aku tahu kau belum mati." Pada saat ini, Han Jien telah kembali ke tubuh fisiknya. Sementara tubuh fisik Zhao Wuji disimpan di dalam tas penyimpanannya, yang akan berguna di masa depan. Setelah menemukan tubuh fisiknya, Han Jien memimpin para kultivator klan Li dalam perjalanan yang kacau, meliputi hampir separuh benua 10 penjuru sebelum memasang jimat tembus pandang dan pergi diam-diam. Meskipun klan Li memiliki banyak anggota yang kuat, Han Jien menyembunyikan auranya, membuatnya sama sekali tidak terdeteksi. Bahkan setelah Han Jien kembali melalui jalan asalnya, yang lain masih mencarinya di suatu sudut benua. Mata Han Jien sedingin es saat dia berkata dengan nada mengancam, "Dong Guang, kamu bisa mati sekarang." Dong Guang tidak membantah, tetapi berkata, "Aku tahu kau tidak akan melepaskanku, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa sepupumu masih di tanganku. Jika kau membunuhku, dia juga akan mati." "Benarkah?" Han Jien mencibir. Mendengar ini, Dong Guang merasakan firasat buruk. Ia segera membentuk segel tangan, merasakan mantra yang dirapalkan pada Han Fei. Apa yang ia rasakan membuatnya terkesiap. "Mustahil. Sekalipun sihirmu kuat,
Kau tak mungkin bisa mematahkan mantra itu sebelum membentuk jiwa baru lahirmu. Kemudian, menyadari sesuatu, ia buru-buru membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya. Memohon, Saudara San, Saudara Zhao, selamatkan aku. Kedua kultivator itu segera minggir, menjauhkan diri dari Dongguang. Pada saat ini, bahkan jika Han Jien dapat langsung membunuh seorang ahli tahap jiwa baru lahir dengan lambaian tangannya, atau bahkan jika dia tidak dapat langsung membunuhnya tetapi hanya memiliki kekuatan untuk melawannya, mereka tidak akan campur tangan untuk menyelamatkannya. Wajah Dongguang memucat, menyadari ia tak bisa lolos dari musibah ini hari ini. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Han Jien, bocah nakal, apa kau pikir aku takut padamu? Sambil berbicara, ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan memanggil senjata ajaib kelahirannya. Saat itu, kilatan cahaya hijau muncul di hadapannya, dan sebuah senjata ajaib melesat seperti kilat, membunuhnya seketika ia memanggilnya. Lampu hijau menyala dan kembali ke depan Han Jien, berubah menjadi pedang hijau kecil yang melayang di atas kepalanya. Tak jauh dari sana, salah satu kultivator tingkat pertama melihat pemandangan ini dan jantungnya berdebar kencang. Ia bergumam, pantas saja kekuatan spiritualnya begitu murni hingga ia mampu membunuh orang-orang dengan tingkatan yang lebih tinggi. Ternyata ia seorang kultivator kekuatan ganda. Meskipun kekuatan ganda dalam tubuh Han Jien telah berubah menjadi wujud kekuatan spiritual, beberapa orang kuat yang mengenal kultivator kekuatan ganda masih dapat membedakannya. Namun, kultivator tingkat pertama ini tidak berniat mengungkapkan kebenaran, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia sudah menyadari bahwa Han Jien adalah orang yang kejam dan licik. Jika ia mengungkapkan bahwa Han Jien adalah seorang kultivator kekuatan ganda, bahkan jika Han Jien tidak bisa membunuhnya sekarang, ia akan membalas dendam nanti. Karena itu, lebih baik ia menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri. Setelah membunuh Dongguang, Han Jien bahkan tidak melirik kerumunan. Ia berbalik dan berdiri di hadapan Xiao Yuyao. Melihat noda darah di dada Xiao Yuyao, niat membunuhnya semakin kuat, dan ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia menatap wanita cantik di hadapannya, hatinya dipenuhi kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, Han Jien mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, apakah kamu ingin ikut denganku? Pengakuan sederhana dan pucat seperti itu mungkin takkan diterima oleh gadis lain. Tapi saat ini, itulah pengakuan yang paling kuat. Mendengar ini, tubuh Xiao Yuyao sedikit gemetar seperti tersambar petir. Air mata mengalir deras di wajahnya, menelan dunianya. Dengan sedikit gerakan kaki dan kibasan jubahnya, ia tiba-tiba melangkah maju dan menghambur ke pelukan Han Jien. Begitu berada dalam pelukannya, merasakan kehadirannya dan rasa aman yang terpancar dari dadanya yang bidang, kekhawatirannya sirna. Ia menggigit bibir bawahnya dan tercekat, aku bersedia. Meskipun kata-katanya lembut, iramanya seolah telah menguras seluruh tenaganya. Senyum tipis muncul di bibir Han Jien saat dia menangkup wajah indahnya, hendak menciumnya. Tiba-tiba, tawa liar menggema dari kehampaan 100 mil jauhnya. Cao Li, kukira kau sekuat itu. Aku tak menyangka kau akan dikalahkan semudah itu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kehampaan di atas puncak Wang Yue. Suaranya mengguncang area di sekitarnya dan dapat terdengar jelas dalam radius 1000 mil. Setelah suara itu, kehampaan kembali ke keadaan semula, dengan 3 ahli tak tertandingi melayang di udara. Ketiganya pucat, Li Xiaoyao dan Wang Yongkang agak lebih baik, tetapi wajah Cao Li telah kehilangan semua warna, jelas menunjukkan bahwa menahan serangan gabungan keduanya telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Lebih jauh lagi, retakan seukuran ibu jari muncul pada gulungan yang dipegangnya erat-erat. Li Xiaoyao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Cao Li, peta surgawimu memang kuat, tapi tidak bisa menjebak kita. Kalau kau tidak minggir, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Wajah Wang Yongkang menggelap, dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Meskipun ia terjebak di dalam peta surgawi, ia tahu bahwa putra kesayangannya telah mati. Jika Cao Li tidak menghentikannya saat ini, ia pasti sudah mengejar Han Jien. Karena itu, ia semakin tersiksa. Setelah meraung untuk melampiaskan emosinya, ia berkata kepada Cao Li, ku beri kau 3 napas untuk mempertimbangkan. Jika kau tidak minggir, jangan salahkan aku karena telah membunuhmu. Meskipun Cao Li telah menghabiskan lebih dari 90% kekuatan spiritualnya, tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di wajahnya. Ia mendengus dingin, Tuan-tuan, kita berdua adalah kultivator tingkat ketiga. Jika kalian terlalu menekanku, kita akan bertarung sampai mati. Jika kalian berdua bisa menyingkirkan kekayaan duniawi dan mati bersamaku, aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu, ia mengangkat bahu seolah-olah sengaja mencoba memprovokasi mereka. Saat itu, Han Jien tiba-tiba mendengar transmisi suara Cao Li di telinganya. Nak, kenapa kau belum pergi juga? Apa kau mau mati? Tubuh Han Jien gemetar. Sambil memegang Xiao Yuyao, ia berbalik dan menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat ke arah Cao Li. Kemudian,
Han Jien berkata kepada kelabu kecil di sampingnya, "Ayo pergi." Saat kelabu kecil mendarat di bahunya, Han Jien melangkah maju dengan kaki kanannya, menggunakan teknik pelarian angin untuk terbang lurus ke timur. Ia memilih timur karena ia paling mengenal medan di sekitar Kekaisaran Ming dan memiliki peluang terbaik untuk lolos dari kejaran musuh. Pada saat itu, keduanya tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera melepaskan indera ketuhanan mereka untuk merasakan sekeliling. Saat merasakan Han Jien melarikan diri, ekspresi mereka langsung muram, dan mereka pun menggunakan teknik melarikan diri untuk mengejarnya. Wang Yongkang harus membunuh Han Jien. Seluruh prosesi pernikahan akan hancur, dan keluarga kerajaan akan jatuh dari posisinya sebagai klan utama. Semua ini disebabkan oleh Han Jien, dan jika ia tidak membunuh Han Jien, akan sulit untuk meredakan kebenciannya. Li Xiaoyao merasakan hal yang sama. Putri ketiganya masih di tangan Han Jien, dan jika ia tidak menyelamatkan Li Wanyu, semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Li Xiaoyao ingin membunuh Han Jien. Han Jien telah menghancurkan pernikahan keluarga Li, yang bagaikan tamparan di wajahnya, dan ia ingin membunuh Han Jien saat itu juga. Begitu keduanya mengejar, Cao Li melintas di depan mereka, menghalangi jalan mereka, dan berkata, "Tuan-tuan, rasanya tidak pantas bagi kalian pergi tanpa izinku." Kedua pria itu terburu-buru untuk membunuh Han Jien, dan ketika mereka melihat Cao Li menghalangi jalan mereka meraung pada saat yang sama. Li Xiaoyao meraung marah, "Cao Li, jangan pergi terlalu jauh." Cao Li tersenyum tenang, seolah tak menyadari kemarahan mereka, lalu berkata, "Aku mungkin tak masuk akal, tapi apa yang bisa kalian lakukan padaku?" Mendengar ini, keduanya saling berpandangan secara bersamaan, melihat pikiran di mata masing-masing, lalu mengangguk serempak. Wang Yongkang menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Li, sebagian besar murid keluarga kerajaan saya telah meninggal, dan penerus kita juga telah gugur. Kita tidak bisa lagi bersaing dengan keluarga Li untuk posisi teratas di benua ini. Setelah saya memburu bajingan itu, saya pasti akan membawa keponakan saya kembali dengan selamat. Saya mohon, Saudara Li, untuk mengampuni keluarga kerajaan demi hubungan kita di masa lalu." Suaranya tidak keras, tetapi sangat tulus. Seorang tokoh berpengaruh yang mengesampingkan harga dirinya dan mengatakan hal seperti itu menunjukkan besarnya kebenciannya terhadap Han Jien. Li Xiaoyao juga ingin mengejar Han Jien, tetapi kemudian ia berpikir bahwa meskipun tindakan Han Jien telah menyebabkan kerusakan yang signifikan bagi keluarga Li, kerusakannya jauh lebih ringan daripada kerusakan yang dialami keluarga kerajaan. Keluarga Li paling-paling hanya akan kehilangan satu penerus dan satu ahli tahap jiwa baru lahir. Namun, keluarga kerajaan berbeda. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Saat ini, Cao Li kembali melindunginya. Jika mereka tidak berpisah, Han Jien mungkin akan melarikan diri ke benua lain, seperti terakhir kali. Oleh karena itu, ketika Wang Yongkang berbicara, Li Xiaoyao langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang, dan berkata, "Saudara Wang, selama kau bisa menyelamatkan putriku, aku akan memaafkan dan melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Bagaimana menurutmu?" "Terima kasih." Wang Yongkang menangkupkan kedua tangannya sebagai salam tinju, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah timur. Cao Li tidak menghentikannya, membiarkan Wang Yongkang pergi. Ia kini terluka parah dan hanya bisa menahan paling banyak satu orang. Menghentikan keduanya mustahil kecuali ia menggunakan kekuatan suci di dalam peta surgawi lagi. Cao Li mengangkat kepalanya, melirik ke arah Han Jien melarikan diri, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Nak, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Bertahan atau tidaknya kau tergantung pada takdirmu." Setelah Wang Yongkang pergi, Li Xiaoyao tampak tidak berniat berbuat apa-apa. Ia berkata, "Cao Li, aku tahu kau tidak akan membiarkanku pergi, dan aku juga tidak berniat mengejarnya." Ia terdiam sejenak, suaranya menjadi lebih tenang, lalu perlahan berkata, "Bagaimana kalau begini, kita minum beberapa gelas anggur abadi 1000 tahun, ya?" Mendengar kata-kata anggur abadi milenium, mata Cao Li berkilat tajam. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan suara berat, "Pulang saja tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kau jangan mencoba hal yang aneh-aneh, atau aku tidak keberatan meratakan puncak Wang Yue." "Tentu saja tidak." Li Xiaoyao tertawa dan berbalik untuk terbang menuju puncak Wang Yue. Sosok Cao Li berkelebat dan dia mengejarnya, berubah menjadi setitik tinta dalam sekejap mata dan menghilang ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari puncak Wang Yue, ratusan sosok kuat ragu-ragu, tak yakin kemana harus pergi. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Han Jien sudah dikutuk, tak ada gunanya menonton lagi. Sebagian besar kultivator tersenyum pahit dan pergi, kecuali beberapa yang ingin melihat apakah Han Jien benar-benar bisa diburu oleh Wang Yongkang, dan menggunakan teknik melarikan diri mereka untuk mengejar. Wang Yongkang sedang marah besar, dan teknik melarikan diri yang ia gunakan sangat cepat. Setelah terbang beberapa saat, ia merasa jarak antara dirinya dan Han Jien semakin mengecil. Sambil menggertakkan gigi, ia dengan cepat membuat segel tangan, dan sosoknya menghilang,
lalu muncul kembali ribuan mil jauhnya di saat berikutnya. Setelah beberapa manuver serupa, jarak antara dirinya dan Han Jien semakin mengecil. Ia hanya perlu menggunakan 2 teleportasi lagi untuk menyusul Han Jien. Indra ketuhanan Wang Yongkang tertuju pada sosok Han Jien, dan ia berkata dengan dingin, "Nak, kalau aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, aku bukan Wang Yongkang." Saat hendak menggunakan teleportasi, ia melihat kilatan cahaya putih di tubuh Han Jien dan Han Jien pun menghilang. Kemudian ia merasakan Han Jien telah muncul ribuan mil jauhnya. Menyadari hal ini, mulut Wang Yongkang ternganga tak percaya. Ia berseru keheranan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa berteleportasi? Mantra pergerakan di benua ini memiliki batasan level yang sudah lama ada dan tidak berubah. Dalam keadaan normal, tidak seorang pun dapat melanggar aturan ini. Kultivator tahap pemurnian Qi dan pembentukan fondasi hanya dapat menggunakan teleportasi. Untuk terbang, mereka harus menggunakan artefak magis. Kultivator tahap inti emas dapat menggunakan teknik melarikan diri untuk terbang di antara langit dan bumi. Tetapi ketinggian terbang mereka terbatas di bawah 9 langit. Kultivator tahap jiwa baru lahir tidak dapat menggunakan teleportasi hingga jiwa baru lahir mereka meninggalkan tubuh. Tetapi ketinggian terbang mereka dapat mencapai langit tengah di dalam 9 langit. Jika seseorang selamat dari baptisan petir 9 langit, mereka menjadi kultivator tingkat pertama dan dapat mempelajari seni teleportasi. Seni teleportasi sangat sulit untuk dikultivasikan, menghabiskan banyak energi spiritual. Bahkan seorang kultivator tingkat pertama di puncaknya hanya dapat berteleportasi maksimal 10 kali. Meskipun Wang Yongkang adalah kultivator tingkat 3, ia tidak bisa berteleportasi berkali-kali. Pertarungannya dengan Cao Li tidak hanya membuatnya terluka ringan, tetapi juga menguras sebagian besar energi spiritualnya. Ia kini hanya memiliki energi spiritual yang cukup untuk maksimal 6 kali teleportasi. Ia telah menggunakannya 3 kali sekaligus, berpikir 2 kali lagi akan cukup untuk menangkap Han Jien. Tetapi ia tidak menyangka Han Jien juga bisa berteleportasi. Dengan marah, ia menepuk kantong penyimpanannya, mengeluarkan pil kelas 5, dan menelannya. Pil kekuatan roh benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pil kelas 5. Meskipun tidak sehebat cairan roh, yang dapat langsung memulihkan kekuatan spiritual yang terkuras, pil ini tetap dapat memulihkan lebih dari 30% kekuatan spiritual dalam waktu singkat. 30% kekuatan spiritual ini tidak seberapa bagi kultivator tingkat rendah, tetapi sangat berguna bagi kultivator tingkat tinggi, memungkinkan mereka melakukan setidaknya 4 teleportasi berturut-turut. Saat ini, Wang Yongkang memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk melakukan 7 teleportasi, cukup untuk menangkap Han Jien. Menurutnya, bahkan jika Han Jien bisa berteleportasi, itu tetap akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Bahkan kekuatan spiritual paling murni seorang kultivator inti emas, bahkan di puncak kultivasinya, tidak dapat digunakan 3 kali. 2 kali saja sudah cukup. Ini berlaku untuk kultivator dengan kekuatan spiritual yang luar biasa murni. Bagi kultivator biasa, 1 teleportasi saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Wang Yongkang. Senyum sinis tersungging di bibirnya saat ia berpikir, "Wah, meskipun kekuatan spiritualmu lebih murni daripada kultivator biasa, kau tak bisa melakukan banyak teleportasi. Aku akan berlomba denganmu untuk melihat apakah kau bisa teleportasi lebih sering atau apakah aku punya kekuatan spiritual yang lebih besar." Ia yakin bahwa meskipun harus mengorbankan segalanya, ia bisa mengalahkan Han Jien. Sosok Wang Yongkang berkelebat, muncul ribuan mil jauhnya. Tanpa jeda sedikit pun, ia berteleportasi lagi. Setelah 2 kali teleportasi, ia merasakan lokasi Han Jien, pupil matanya mengecil, dan keterkejutan kembali terpancar di wajahnya. Jarak antara dirinya dan Han Jien tetap 2000 mil, yang berarti Han Jien juga telah berteleportasi 3 kali. Bagaimana mungkin? Wang Yongkang tersentak, lalu melanjutkan pengejarannya. Ia ingin melihat berapa kali lawannya bisa berteleportasi. Seberkas cahaya melintas di langit saat sosok Han Jien muncul di pegunungan 9 langit. Ia ragu sejenak, lalu terbang langsung ke timur tanpa turun. Ia hanya berjarak 2000 mil dari Wang Yongkang. Bahkan jika ia memasuki pegunungan, ia takkan punya waktu untuk bersembunyi. Di tepi timur terbentang laut timur yang luas dan tak berbatas, tempat tsunami dahsyat dan angin laut yang dahsyat dapat terlihat setiap saat, memiliki daya rusak yang luar biasa, sebanding dengan angin kencang 9 langit. Bahkan para kultivator tahap jiwa baru lahir yang menjelajah jauh ke dalam laut, kecuali mereka telah mencapai tahap ke-9 atau lebih tinggi, tidak dapat bergerak bebas dan bahkan mungkin binasa. Inilah sebabnya Laut Timur juga dikenal sebagai Laut Kematian oleh para kultivator. Meskipun dipenuhi dengan harta karun, ramuan spiritual, dan ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun kultivator berani menyelaminya lebih dalam. Paling-paling, mereka akan berkelana di perairan dangkal dalam radius beberapa ribu mil, mencari harta karun langka dan berharga yang belum ditemukan. Lagi pula, tak seorang pun ingin kehilangan nyawa demi harta karun. Indra ketuhanan Han Jien bergejolak, dan dari segel giok dao surgawi yang dipegangnya erat-erat, 3 tetes cairan spiritual menyembur keluar.
Ia memberikan satu tetes kepada Xiao Yuyao dan satu tetes lagi kepada Xiao Hui. Lalu dengan cepat menelan yang satunya lagi. Ia kemudian melesat pergi, menggunakan teleportasi lagi. Tingkat kultivasi Han Jien saat ini secara alami mencegahnya untuk berteleportasi. Dan tepat ketika ia hendak menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk melarikan diri, Xiao Yuyao mengeluarkan segel Gyo Kekaisaran Negara. Segera setelah segel Kekaisaran Negara menyatu dengan segel Surgawi Dao, serangkaian karakter kompleks muncul di dalamnya seni teleportasi. Awalnya ia sulit mempercayai bahwa segel Surgawi Dao memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Tetapi setelah mencobanya dan memastikan bahwa teleportasi memang memungkinkan, ia menyadari bahwa jumlah kekuatan ilahi di dalam segel Surgawi Dao jauh lebih luar biasa daripada yang ia bayangkan. Namun, setiap teleportasi menghabiskan 30% kekuatan spiritualnya. Meskipun ia kekurangan banyak hal, ia tidak kekurangan cairan spiritual. Cairan spiritual yang tersimpan di dalam segel Surgawi Dao cukup baginya untuk melakukan teleportasi puluhan juta kali. Sesaat kemudian, Han Jien tiba di Laut Cina Timur. Mendengar suara ombak yang menghantam permukaan, ia langsung melanjutkan teleportasinya tanpa ragu sedikit pun. Wang Yongkang mengejar tanpa henti, dan ketika ia mencapai langit di atas Laut Cina Timur, ia tertawa terbahak-bahak. "Nak, kau mati kali ini. Bahkan surga pun berpihak padaku, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang." Ia tidak percaya Han Jien akan membawa Xiao Yuyao dan terbang ke kedalaman Laut Cina Timur, karena terbang ke sana praktis sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak yakin bisa selamat dari tsunami dan angin laut. Di depan, angin laut menderu, dan gelombang demi gelombang menghantam pantai dari samudera tak berbatas. Setiap hantaman menimbulkan getaran dahsyat. Gelombang demi gelombang, kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Inilah kekuatan surga, kekuatan alam semesta. Bahkan seorang ahli tahap jiwa baru lahir yang tersambar gelombang ini akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Melihat Han Jien masih terbang semakin dalam di Laut Cina Timur, Wang Yongkang ragu sejenak sebelum mengejar. Ketika ia mencapai tepi laut dangkal, menatap hamparan kabut di depannya yang menutupi segalanya, matanya berbinar. Han Jien telah memasuki kabut. Jika ia mengejarnya sekarang, ia mungkin akan menyusul. Tetapi jika ia bertemu tsunami atau angin laut yang kencang, ia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Lagi pula, tidak ada tsunami di laut dangkal, hanya ombak, dan angin laut tidak terlalu kencang. Namun, di balik lautan berkabut terbentang laut dalam. Tidak hanya ada tsunami yang dahsyat, tetapi juga ombak yang dapat ditemui kapan saja. Tanpa kepastian yang mutlak, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun tidak akan berani masuk ke dalamnya dengan mudah. Tiba-tiba, angin laut bertiup dari balik kabut dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum mencapai dirinya, Wang Yongkang merasakan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya dan segera mundur ke laut dangkal. Sesaat kemudian, Wang Yongkang melayang di atas laut dangkal, menatap diam-diam ke arah Han Jien pergi. Setelah beberapa saat, masih belum berani melangkah lebih jauh, ia menghela napas dan berbalik untuk terbang kembali ke arah asalnya. Setelah Wang Yongkang pergi, sosok Han Jien muncul di kabut, tetapi tidak muncul. Sebaliknya, ia menatap tajam ke arah Wang Yongkang pergi. Ia tidak percaya orang secerdas Wang Yongkang bisa pergi begitu saja. Benar saja, sekitar setengah jam kemudian, Wang Yongkang kembali. Begitu sampai di tepi laut dangkal, ia melihat Han Jien yang samar-samar terlihat di balik kabut. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, aku tahu kau tidak akan masuk. Karena kau tidak mau keluar, aku akan mengantarmu." Ia memberi isyarat dengan tangannya, dan sejumlah besar energi dilepaskan dari tubuhnya dan jatuh ke permukaan laut. Laut yang tadinya tenang tiba-tiba meletus dengan ombak yang menjulang tinggi, ribuan kaki tingginya, satu demi satu, menerjang dengan cepat ke arah Han Jien. Terlebih lagi, mantra ini juga mengandung angin laut. Meskipun tidak sekuat angin yang terbentuk secara alami, tetap saja di luar jangkauan bahkan seorang kultivator inti emas sekalipun. Angin laut menderu, dan ombak membumbung tinggi ke angkasa. Ombak setinggi 1000 kaki itu, bagaikan binatang buas, mencapai Han Jien dalam sekejap mata. Dilihat dari momentumnya, ombak itu tampak siap melahapnya. Han Jien melayang di tengah kabut, tatapannya muram. Ia menundukkan kepala dan mengecup kening Xiao Yuyao dengan lembut, lalu bertanya, "Yao Er, apa kau takut?" Senyum bahagia tersungging di wajah Xiao Yuyao. Ia menatap mata Han Jien, menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Aku tidak takut." Hasil ini telah lama melampaui ekspektasinya. Apalagi yang perlu ia takuti untuk bisa berbaring di pelukan kekasihnya dan mati bersama? Bukan hanya ia tidak takut, tetapi ia juga tidak menyesal sama sekali. Han Jien tersenyum, matanya yang sedingin es, bagai es dan salju yang tak pernah mencair selama ribuan tahun, kini menunjukkan tanda-tanda mencair. Ia mengangkat tangannya, menggenggam erat tangan kecil Xiao Yuyao, dan berkata dengan suara berat, "Ayo pergi." Setelah itu, sosoknya melesat, dan seketika ombak menerjang,
ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di balik kabut tebal. Pada saat yang sama, ombak menghantam kabut dan menghilang. Kira-kira seperti waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar, ombak menghilang. Wang Yongkang mengerutkan kening, pikirannya dipenuhi keraguan. Pada titik ini, ia tidak lagi merasakan kehadiran Han Jien. Hanya menyisakan dua kemungkinan: Han Jien telah bertemu angin laut atau tsunami di kabut laut dan telah meninggal. Atau Han Jien telah menyembunyikan keberadaannya, mencegahnya menggunakan sihirnya. Wang Yongkang merenung sejenak, akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah kemungkinan kedua. Indra ketuhanannya telah terkunci pada Han Jien. Bahkan ketika Han Jien berada jauh di dalam kabut laut, ia masih samar-samar merasakan kehadiran Han Jien. Tidak seperti sekarang ketika ia sama sekali tidak merasakannya. Menyadari bahwa Han Jien kemungkinan besar telah meninggal, sosok Wang Yongkang berkelebat, dan ia langsung terbang ke pantai. Setibanya di pantai, ia tidak pergi, melainkan mengukir sebuah gua di pegunungan terdekat dan memasukinya. Wang Yongkang memperluas indera ketuhanannya, merasakan permukaan laut di sekitarnya. Selama Han Jien belum mati, ia pasti akan muncul kembali di dekatnya. Mustahil baginya untuk melarikan diri dari tempat lain setelah masuk jauh ke dalam kabut laut. Karena begitu ia masuk lebih dalam, ia akan tersapu oleh angin laut, dan ia tidak percaya Han Jien bisa melewati angin laut dan keluar hidup-hidup. Sebulan kemudian, Wang Yongkang masih belum bertemu Han Jien. Sambil mendesah, ia terbang menuju ke arah keluarga kerajaan. Setelah Han Jien membawa Xiao Yuyao lebih dalam ke dalam kabut laut, mereka merasakan angin laut yang kencang. Angin itu sangat kencang, mencapai mereka dalam sekejap mata dan menyapu mereka ke arah yang tak diketahui. Kekuatan yang terkandung dalam angin laut ini sungguh menakjubkan. Begitu mereka tersapu, Han Jien merasa sesak napas, organ-organ dalamnya terasa tertekan dan hampir hancur. Xiao Yuyao berada dalam posisi yang sedikit lebih baik, tetapi situasinya mirip dengan Han Jien, dan dia jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuh Little Grey hancur dan berubah bentuk. Ia berteriak mendesak, "Bos, cepat keluarkan segel surgawi, atau kita semua akan celaka." Han Jien menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil segel giok dao surgawi. Ia menyalurkan energi spiritual ke dalamnya, menyebabkan segel itu memancarkan cahaya putih yang menyatu. Han Jien mengerutkan kening, lalu berteriak pelan, "Berubahlah menjadi perisai." Kilatan cahaya putih muncul di segel giok, dan sebuah perisai besar terbentuk di tangan Han Jien, menghalangi angin laut di sekitarnya. Little Grey menghela napas lega dan berkata lagi, "Bos, segel giok surgawi tidak akan bertahan lama. Kita harus keluar dari angin laut ini sebelum perisai giok ini runtuh." Xiao Yuyao juga berkata, "Han Jien, setelah kabut laut, datanglah laut dalam." Angin laut sering terlihat di laut dalam, dan datangnya berhembus kencang. Setelah kau terbebas dari angin laut ini, kau tidak akan bertemu angin laut berikutnya untuk waktu yang lama. Sambil berkata demikian, ia menunjuk ke arah angin yang berhembus kencang dan berkata dengan suara berat, "Jika kau ingin menjauh dari angin laut, pilihlah arah dan terbanglah ke sana." Seharusnya begitu. Han Jien mengangguk, meraih perisai, lalu, setelah memilih arah, ia melesat maju dengan cepat. Angin laut menderu melewati mereka, dan kecepatan mereka sungguh mencengangkan. Saat ini, entah kenapa, mereka tidak bisa berteleportasi. Kalaupun bisa, Han Jien tidak akan menggunakannya. Lingkungan di sekitar mereka sangat berbahaya, dan jika mereka berteleportasi ke pusat badai, kemungkinan besar mereka akan tercabik-cabik begitu muncul. Entah karena nasib buruk Han Jien atau takdirnya, angin laut ternyata lebih kencang dari yang dibayangkannya. Han Jien terbang selama setengah jam tetapi tetap tidak bisa turun. Merasa perisai di tangannya sedikit bergetar dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh, Han Jien menggertakkan giginya, memuntahkan esensi darah, dan segera menggunakan teknik melarikan diri dari darah, berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menerjang ke depan. Setelah setengah jam berikutnya, perisai itu tidak dapat lagi menahan angin laut di sekitarnya dan berubah menjadi bentuk segel giok surgawi. Wajah Han Jien menggelap. Ia merapal mantra lagi, tetapi segel giok surgawi tak mau patuh, gagal membentuk perisai. Angin laut bertiup masuk, membuat napasnya kembali sesak. Merasakan ajal yang semakin dekat, Han Jien tersenyum getir, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan terbang lurus ke depan. Kali ini, ia mempertaruhkan nyawanya. Jika ia bisa menembus angin laut, ia akan punya kesempatan untuk hidup. Jika tidak, ia pasti akan mati. Pada saat ini, semua orang memejamkan mata, menunggu keputusan takdir. Setelah beberapa saat, ketika Han Jien telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya, dia masih belum bisa melepaskan diri dari angin laut. Si kelabu kecil menundukkan kepalanya dan berkata, "Bos, aku tak pernah menyangka kita akan mati di sini. Kita benar-benar akan mati tanpa tempat pemakaman." Tepat saat Han Jien hendak berbicara, mata Xiao Yuyao tiba-tiba berbinar, dan ia berseru kegirangan, "Aku bisa merasakan kekuatan angin laut melemah." Setelah itu, ia melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, menyelimuti Han Jien dan Xiao Hui,
mengubah mereka menjadi seberkas cahaya dan melesat ke depan. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, ia terbebas dari angin laut dan kembali ke langit. Menghirup udara segar, semua orang merasa lega, seolah-olah mereka telah lolos dari malapetaka. Menatap tempat asal mereka, sebuah pusaran raksasa bergerak cepat ke barat. Pusaran itu adalah angin laut yang baru saja mereka temui, ukurannya tak terbayangkan, kira-kira setengah ukuran dinasti Ming. Kekuatan angin laut di permukaannya cukup untuk menyaingi seorang ahli tahap jiwa baru lahir, dan intensitas di dalam matanya kemungkinan besar akan melenyapkan bahkan seorang ahli tahap jiwa baru lahir yang terperangkap di dalamnya. Little Grey menepuk dadanya, masih gemetar, dan berkata, "Sialan, aku tahu angin laut itu kuat, tapi aku tidak menyangka akan sekuat ini. Kalau bukan karena segel giok dao surgawi, orang ini pasti sudah membunuhku sejak lama." Xiao Yuyao mengangguk dan berkata, "Ya, kekuatan angin laut memang sangat kuat. Pantas saja tempat ini disebut Laut Kematian. Bahkan ahli tahap jiwa baru lahir pun tidak berani memasuki kabut laut." Han Jian terkejut, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia mengaktifkan indera ilahinya, yang mencakup radius 1000 mil, lalu berkata, "Aku tidak menyangka bahwa melewati kabut laut dan angin laut, tempat ini tidak seberbahaya yang kubayangkan. Malahan, ini sungguh tak terduga." Sambil berbicara, senyum tipis muncul di bibirnya. Mendengar ini, Xiao Hui dan Xiao Yuyao terkejut, lalu berseru serempak, "Tidak terduga?" Mungkin karena telah menyelamatkan Xiao Yuyao dan lolos dari bahaya, Han Jian sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia menunjuk ke arah di sebelah kiri dan berkata sambil tersenyum, "Benar. Aku baru saja merasakannya. Tidak ada angin laut, tidak ada tsunami, tidak ada kabut laut dalam radius 1000 mil. Ada juga banyak pulau kecil. Pulau-pulau ini penuh dengan tanaman obat, dan semuanya berusia lebih dari 1000 tahun." Mata Xiao Yuyao berbinar, dan ia segera melepaskan indera keilahiannya untuk merasakan sekelilingnya. Ketika ia menyadari bahwa memang seperti yang dikatakan Han Jian, ia menarik indera keilahiannya, senyum bahagia tersungging di bibirnya, lalu perlahan berkata, "Han Jian, energi spiritual di sini bahkan lebih terkonsentrasi daripada di daratan. Jika kau berkultivasi di sini, tak lama lagi kau akan bisa membentuk jiwa barumu." Little Grey pun sangat gembira dan setuju. "Kakak ipar benar, aku, Little Grey, tidak lama lagi akan menjadi binatang iblis level 5, haha." Mendengar kata kakak ipar, Xiao Yuyao tersipu dan berkata dengan kesal, "Siapa kakak iparmu? Aku bahkan belum setuju untuk menikah dengannya." "Haha." Si kecil kelabu tertawa lebih keras lagi, sambil sengaja berkata, "Kakak ipar, kalau kakak tidak mau menikah dengan kakak tertua, kenapa kakak kabur bersamanya?" Xiao Yuyao memelototi Xiao Hui, lalu menatap Han Jian dan berkata dengan suara berat, "Han Jian, bukan tidak mungkin aku menikahimu. Selama kau berhasil membentuk jiwa baru lahirmu dalam 100 tahun, aku akan menjadi milikmu." Xiao Yuyao tidak mengucapkan dua kata terakhir, tetapi dia yakin Han Jian akan mengerti maksudnya. Han Jian mengerti dan hendak mengangguk setuju ketika Xiao Hui pura-pura tidak mengerti dan bertanya, "Kakak ipar, apa yang ingin kamu lakukan untuk bos?" Wajah Xiao Yuyao menjadi gelap, dan dia berpura-pura marah, "Apakah kamu mencari pukulan?" Sambil berbicara, dia hendak mengangkat tangannya untuk memukul Xiao Hui. Little Grey terkekeh, lalu melesat maju, berkata, "Aku akan memimpin jalan. Aku tidak akan mengganggu waktumu yang menyenangkan lagi, haha." Laut Cina Timur yang luas membentang hingga cakrawala. Dari kejauhan, laut dan langit menyatu, pemandangan seindah puisi atau lukisan. Han Jian melayang di udara, merasa begitu halus dan seperti berada di dunia lain, hati dan pikirannya damai, seolah menyatu dengan langit dan bumi. Sudah lama ia tidak merasakan hal ini, tetapi setiap kali ia merasakannya, ia seolah telah memahami sesuatu yang mendalam, meninggalkannya dengan perasaan yang tak terlukiskan. Namun, sekeras apapun Han Jian mencoba menelusuri sumber perasaan ini, ia tak dapat menyelaminya lebih dalam. Setelah terbang selama setengah jam lagi, sebuah pulau kecil, dengan keliling kurang dari 10 mil, muncul di depan. Dari langit, seluruh pulau tampak hijau dan asri, ditumbuhi vegetasi, dan air laut di sekitarnya jernih dan biru kehijauan, bagaikan batu giok biru yang berkilauan. Perairan seperti itu belum pernah terlihat di laut dangkal. Jika ia tidak dikejar ke sini, Han Jian tidak akan pernah membayangkan pemandangan seperti itu ada di daratan. Di udara, dua sosok melintas dan mendarat di pulau itu. Begitu mendarat, Han Jian melepaskan indera kedewaannya dan melihat sekeliling. Pemandangan pulau dari sini sungguh berbeda dengan pemandangan dari langit, jauh lebih jernih. Air laut yang jernih menyapu pasir putih bersih, bergelombang demi bergelombang. Di sepanjang tepi pulau tumbuh sejenis pohon yang belum pernah terlihat sebelumnya, menjulang tinggi tanpa cabang samping, menjulang lurus ke langit. Hanya di puncaknya muncul cabang-cabang dedaunan besar, menghasilkan buah-buah hijau yang tak terhitung jumlahnya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Sinar matahari menyinari buah-buah itu,
memberinya kilau hijau lembut, pemandangan yang sungguh indah. Lebih jauh ke dalam pulau, di samping pohon-pohon tinggi ini, semak-semak rendah perlahan tumbuh subur. Di dalam hutan, tak terlihat satupun jalan setapak, menunjukkan tempat ini belum pernah dikunjungi sebelumnya. Kalaupun ada yang pernah datang, pasti sudah 1000 tahun yang lalu, atau mungkin lebih lama lagi. Han Jien melangkah maju, dan seketika kicauan burung laut memenuhi udara. Suara burung yang membentangkan sayap bergema terus-menerus saat burung-burung yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk terbang ke angkasa, berputar-putar di atas pepohonan. Setelah diamati lebih dekat, burung-burung itu berwarna-warni camar putih, petrel abu-abu, dan masih banyak lagi burung yang tak dapat Han Jien sebutkan namanya ya baru pertama kali melihat mereka. Sesaat kemudian, matahari perlahan terbenam di balik cakrawala, dan senja pun tiba. Pemandangan senja itu bahkan lebih menakjubkan daripada sebelumnya. Matahari terbenam, bagai darah, mewarnai separuh langit dengan warna merah tua, dan bahkan laut di cakrawala pun berwarna merah. Di laut merah itu, awan-awan mengepul dan membentuk berbagai bentuk, menciptakan pemandangan yang sungguh menakjubkan. Angin laut bertiup, membawa kenyamanan yang tak terlukiskan. Xiao Yuyao menghirup udara segar dalam-dalam dan berseru, tempat yang indah. Han Jien mengangguk dan berkata, sungguh indah. Jika seseorang bisa hidup seumur hidup bersama orang yang dicintai di tempat seperti itu akan sangat membahagiakan. Memikirkan hal ini, Han Jien menoleh untuk melihat wanita cantik di sampingnya dan melihat Xiao Yuyao juga sedang menatapnya. Lalu tersenyum kecil. Xiao Yuyao berkedip, melangkah beberapa langkah ke sisi Han Jien, lalu berdiri berdampingan, sambil berkata, Han Jien, ayo kita berkultivasi di sini sebentar. Han Jien memang ingin berkultivasi. Pertarungan dengan kultivator kerajaan telah menguras banyak energi spiritualnya, dan ia bahkan menderita luka ringan karena menahan serangan Wang Yongkang. Dengan sebuah pikiran, ia mendarat di puncak gunung rendah di tengah pulau dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, sosoknya melesat dan terbang lurus menuju puncak gunung itu. Xiao Yuyao memperhatikan kepergian Han Jien dengan senyum gembira di wajahnya, lalu dia segera mengejarnya. Pulau di tengah pulau ini tingginya hanya sedikit di atas 100 kaki, ditumbuhi pepohonan tinggi. Di antara pepohonan tersebut, tanaman obat dan ramuan spiritual dapat dilihat di mana-mana. Dilihat dari usianya, tanaman-tanaman tersebut setidaknya berusia 1000 tahun. Beberapa tanaman bahkan lebih tua, dan Han Jien tidak dapat mengetahui usia pastinya hanya dengan sekali lihat. Saat itu, Xiao Yuyao mendarat dan melihat Han Jien sedang memandangi tanaman kuning tak jauh dari sana. Ia berkata, aku tidak menyangka ada rumput kuning mendalam di sini. Dulu, aku mencarinya di seluruh benua dan hanya berhasil mendapatkan rumput kuning mendalam dengan bahan berusia 300 tahun. Rumput ini setidaknya berusia 3000 tahun. Jika kita memurnikan pil jiwa baru lahir, tingkat keberhasilannya mungkin akan lebih tinggi lagi. Han Jien mengerutkan kening dan berkata, rumput misteri kuning ini berusia 3000 tahun? Xiao Yuyao mengangguk, menunjuk rumput misteri kuning, dan berkata, kau melihatnya? Ada 3 garis kuning dan 7 garis kuning muda di daunnya, yang berarti usianya sekitar 3700 tahun. Kemudian ia menunjuk rumput misteri kuning lain yang tak jauh darinya dan melanjutkan. Dan rumput misteri kuning itu hanya memiliki 9 garis kuning muda di daunnya, yang berarti usianya baru 900 tahun. Meskipun Han Jien telah membaca beberapa buku tentang tanaman obat, ia masih belum tahu banyak tentang tanaman langka seperti Xiao Yuyao. Ia tahu bahwa dengan bakatnya, menembus tahap inti emas dan berhasil membentuk jiwa baru lahir akan sulit tanpa bantuan ramuan. Han Jien sudah lama ingin memurnikan ramuan, tetapi belum pernah mendapat kesempatan. Sekarang setelah masalah tanaman obat terpecahkan, akan sia-sia semua tanaman obat di tanah jika ia tidak belajar cara memurnikannya. Pikiran-pikiran itu terlintas di benaknya. Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan memanggil pedang hijau kecil. Indra ketuhanan Xiao Yuyao bergerak dan mendarat di pedang hijau kecil itu. Ia berseru kaget, kau benar-benar menyempurnakannya 3 kali. Han Jien tersenyum tipis dan berkata, ini semua berkat segel giok dao surgawi. Tanpanya, aku takkan pernah bisa menyempurnakannya berkali-kali dalam waktu sesingkat ini. Mendengar ini, Xiao Yuyao tiba-tiba menyadari sesuatu. Alisnya berkerut, dan dia melanjutkan, jangan bilang kalau cairan spiritual itu juga berasal dari segel giok dao surgawi. Han Jien tidak menyangkalnya, tetapi mengakui, cairan spiritual itu memang berasal dari segel giok dao surgawi. Sambil berbicara, ia merentangkan pergelangan tangannya, dan setetes cairan sebening kristal mengambang di telapak tangannya. Melihat cairan spiritual itu, mata Xiao Yuyao berbinar. Ia meraih tangan Han Jien dengan penuh semangat dan bertanya, Han Jien, apakah kau masih punya cairan spiritual ini? Ia tahu betul nilai cairan spiritual. Setiap tetesnya lebih berharga daripada senjata sihir tahap Naschen Soul. Cairan spiritual yang diambil Han Jien memiliki kemurnian yang tak terbayangkan. Setidaknya 3 kali lipat dari cairan spiritual biasa. Dari segi nilai,
Hanya sedikit benda di dunia ini yang bisa menandinginya. Cairan spiritual tidak hanya dapat memulihkan energi spiritual secara instan, tetapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Dalam keadaan normal, menambahkan satu cairan spiritual saat alkimia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan setidaknya 30%. Namun, cairan spiritual sangat sulit diperoleh. Meskipun para praktisi tahu bahwa cairan spiritual dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia, tidak banyak yang mampu menggunakannya, karena cairan spiritual langka dan harganya mahal, tetapi tidak ada pasarnya. Ini pertama kalinya Han Jien melihat Xiao Yuyao begitu bersemangat. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, ada satu hal lagi. Mata Xiao Yuyao dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap, dan dia buru-buru bertanya, masih berapa lagi? Keadaannya saat ini tidak dapat digambarkan sebagai tergila-gila. Seolah-olah dia berharap bisa menikahi Han Jien sekarang juga karena dia dapat menghasilkan cairan spiritual. Han Jien berpikir sejenak dan berkata, ada beberapa ribu tetes,